Udah nih? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Episode 90. 90. Ya. Ya, kita kayaknya udah lama nggak ketemu, Bang. Iya ya. Padahal berapa? Iya, hampir 2 mingguan sih emang. 2 minggu dari sebelum lebaran ya? Dari sebelum, iya. Iya benar. Dari sebelum lebaran. Karena gue berangkat umroh. Iya, dan kita kan syuting buat lebaran juga udah Udah lama. Iya, bahkan sebelum anak gue meninggal. Makanya ada yang iya benar. Ada yang bilang, kok nggak diomong-omongin gitu. Karena kita ngomongin di live. Iya. Yang pas itu. Oh iya benar ya, udah dari Iya, udah lama emang kita udah lama itu. Sebelum puasa malah ya kita. Enggak. Naik lebaran. Iya udah lama. Iya. Terus lo umroh masih kemarin juga minggu lalu masih di sana. Iya. Masih belum ketemu juga. Baru Tapi umroh gue kecewa tidak ada satupun delegasi lang. Saya delegasi Cing itu nggak ada. Apakah para delegasi jauh dari kehidupan religi? Tapi yang foto-foto, yang foto-foto banyak kan? Banyak, tapi Mama dan AA gitu. Abdel dan Temon. Abdel dan teman adalah beberapa. Oh ada. Tapi yang banyak tuh Mama dan Mama dan AA. AA ya. Mana acaranya udah nggak ada juga Mama dan AA-nya. Berarti berkesan bang. Iya. Kok mamanya nggak Ikut. ikut? Iya. Udah ganti TV ulang gitu. Kalau mama masih ada programnya gitu. Iya. AA-nya udah enggak. AA-nya udah nggak, mamanya ada. Iya. Padahal ini yang berjalan terus programnya. Iya. Gitu. Nggak ada yang ini. Kenapa ya? Apakah para delegasi kurang religius atau gimana ya? Tapi mungkin karena berangkatnya habis banget lebaran lang. Oh iya. Jarang Jarang yang milih kali. Jarang-jarang. Orang pada mudik, pada mana. mudik. Iya. Tapi rame lang, rame banget. Rame banget. Ya? Rame banget. Tapi emang pernah sepi bang di sana? Enggak kan gue dibandingin sama yang gue pernah ya. Oh ya. Maksudnya ini umroh kok rame banget ya. Kalau misalnya yang sholat Jumatnya itu sampai jauh ke Hari Minggu. bukan. Ntar saya ini dulu. Sholat Jumatnya itu biasanya ya ini kan pelataran masjid nih. Ya. Biasanya Di Mekah. di Madinah Oh, nih. Madinah. Gua ini di Madinah. Ya. Sholat Jumatnya di Madinah. Ya kepake lah sepelataran inilah. Ya. Tapi ini jauh beratus-ratus meter setelah pelataran tuh Masih orang. ada orang. Nggak tahu udah ramai kenapa itu ya. Dari Emang lagi musim libur di dunia di dunia ini ya. katanya. Dunia ini. Iya. Tuh, gue tuh. Delisa umroh pas SD. Iya. Banyak yang bilang. Ini pertama kali ya umroh? Baru pertama kali dia Oh, baru umroh. pertama kali ya? Baru pertama kali umroh. Oh. Kalau kakak yang kedua. Oh, Latisha yang kedua. Kalau kakak yang kedua. Ini umroh pas SD nih. Berarti dia juga pas SD juga Latisha pernah. Latisa umroh pas Iya, SD. pas SD. Dua-duanya udah pernah pas SD. Iya. Nanti dia ketemu nih temen Heeh. yang model kayak gue gitu berteman sama lo. Terus? Dia akan bingung. Ah, lo umroh SD gitu. Iya, biasa. Apa anehnya gitu ya? Iya. Sama lo kan ngerasa gak aneh kan? Iya, benar. Iya. Karena lo udah kaya dari dulu. Di sana banyak anak SD nggak? Banyak anak SD. Iya kan biar pasti banyak yang umroh SD nggak? Oh, kayaknya jarang lang. Karena Kecil-kecil sekalian. oh masih balita. Iya, balita-balita gitu. Diajak ya. Balita-balita kayak yang seumuran Delisa tuh jarang deh ininya. Kalau balita bayarnya full nggak? Sama lah. Sama aja ya. Sama aja. Kalau Kayak di Pangku. Makannya lebih dikit Kalau tapi. di Pangku nggak setengah kayaknya. Nggak, makannya lebih dikit di Pangku setengah. harganya. Ini sekamar aja, Cing. Sekamar berempat. Oh. Yang kuat. Tapi lancar, tidak ada kendala berarti. Fisik lang. Fisik capek atau lah. apa? Capek. Baru Di lu nih, masalah di lu. Berasa tua udah. Oh iya. Berasa tua udah. Jalan tuh sekarang gue udah ketinggalan sama Latisa. Maksudnya jalan biasa. Emang malu kali jalan sama lu mereka.
Emang ninggalin, jangan sama Buya. Loh, kok jauh banget gitu. Oh. Jauh banget. Pas lagi apa tawaf gitu? Lagi ibadah enggak? Enggak. Pas lagi jalan aja. Lagi jalannya. Kalau lagi tawaf kan kita bareng-bareng. Oh iya. Sa'inya juga Sa'i bareng-bareng gitu. Apa kalau lagi tawaf sama sa'i kan kita nungguin yang paling lambat. Iya. Gitu, yang paling lambat kita tungguin. Biar masih barengan. ada nenek-nenek yang lebih lambat dari gua masih ada. Iya. Cuman kalau lagi jalan-jalannya itu, apa emang dia malu kali jalan sama gue ya? Tapi lu ngerasa capek memang? Capek lah. Kacau udah. Makanya lagi muda-muda. Dia pada mau berangkat umroh nih. Kapan? Jadi Desember lah. Amin. Hasil YouTube tuh dipotong. Untuk tabung? Tabung umroh. Oh. Gokil ya anak-anaknya. Keren. Kayaknya tahun ini pada berangkat. So, rame-rame nih? Bertiga ya. Oh, bertiga aja? Iya. Oh. Amin, bismillah. Amin. Saya doakan. Habis itu kita ganti kru lah ya. Iya. Berarti pas umroh, Cara ini. siapa tuh ngopret? Cara apa namanya ya? Elegan untuk melepas ini kru-kru ini. Kayak cobi Hah? kan kedufan. Comika kedufan dulu. Habis itu dipecat-pecatin. Emang habis kedua dikat-katin? Iya. Hampir semuanya. Ya lebih elegan kita ya. Umroh. Kita umroh. Enggak, terus si Rahman nanya, terus yang operate siapa? Banyak yang bisa. Banyak yang bisa, Mas. Kalau cuma operate gini mah Iya, bisa. banyak yang bisa. Bisa. Banyak yang bisa kan. Dion aja belajar dari orang. Iya. Iya, kan kita bisa ambil Iya, yang kan? tempat Dion belajar ya. Ya kita lihat perkembangan. Tapi kalau sejauh ini rencana Desember. Pokoknya tahun inilah berangkat. Tahun ini lah ya. Tahun Iya, ini iya, berangkat. iya. Bisa berangkat. Karena mereka mau dipotong gede. Oh iya. Bukan mereka. Siapa dia doang? Jadi emang di sini nih, ya, Lang ya. Iya. Iniannya itu apa? Etos kerja itu nggak ideal sebagai sebuah perusahaan. Karena? Kalau gue ya. Iya. Kalau gue sih ngerasa kalau lo nggak bisa ya nggak apa-apa. Memang kemampuan orang tuh macam-macam. Iya. Tapi kalau nggak jujur gue nggak mau gitu. Oke. Pokoknya kalau udah mulai nggak jujur, bohong, gue udah males dah. Iya. Kalau nggak bisa masih bisa termaafkan sama gue tuh. Kalau nggak jujur susah ya. Karena ya udah emang kemampuan lo segitu. Iya. Gue mau tekan semana juga Nggak bisa. nggak bakal bisa Iya. gitu. Cuman gue kuat gak nahan pegelnya gitu. Iya. Nah jadi ya udah deh. Gue bilang sama Rahman, kita potong segini man, gimana? Buat yang mau umroh nih. Buat mau umroh, Iya. kita potong segini dari. Tapi tidak mengganggu gaji-gaji nih. Oke. Gaji-gaji tidak terganggu. Oke. Kan dari gaji-gaji itu Iya. masih ada Sama sisa. dia tidak terganggu. Gani sama dia tidak terganggu. Gajinya. Gaji mah tetap. Oke. Gitu. Iya. Ini kan yang pembagian tuh antara Rahman sama gua kan. Iya. Kalau dipotongnya gede, berarti Rahman akan dapat sedikit loh man. Untuk gajinya. Untuk bukan, pembagiannya. Pembagiannya. Karena sebagian ditabung. Karena sebagian dipotong untuk Iya. ini. Oke. Gitu. Pertama dia maunya dikit. Mau dikit kata si dia deh. Udah segitu aja man, lo ntar dapat berkah kata gitu. Oh iya. Akhirnya nggak berapa lama WA nih, ya udah deh Cing, dipotong segitu aja deh setiap bulan biar Oke. cepat berangkat gitu. Oke. Artinya dia merelakan, dia akan mendapat bagian yang lebih dikit. Oh. Bagus. Amin. Endorse banyak, bro. Apa emang dia pengen keluar juga, gue nggak tahu juga. Ini udah dari kapan berarti dipotong-potong? Udah bulan kemarin. Mulai bulan kemarin. Bulan kemarin. Targetnya berapa bulan? Ya, pokoknya tahun ini berangkat. Pokoknya tahun ini berangkat Tahun aja ini ya. berangkat. Oh gitu. Gitu. Iya. Amin. Kan banyak yang nonton, banyak yang aminin. Banyak yang Amin. aminin. Iya kan ya? Iya, banyak yang aminin, bener. Iya. Kayaknya bisa berangkat kayaknya. Bisa lah, bisa. Ya cuman Rahman nggak bisa bayar listrik, udah gitu aja. Bentar, ada endorsean banyak insya Allah. Iya. Banyak endorsean dari Wih, banyak wih. Kocak-kocak emang ini di sini. Oke lah, kita ngomongin apa nih? Enggak, gue jadi inget Bang, kemarin gue pas kapan ya? Ke KFC. bukan gue ke H&M di mall PIM kalau nggak salah. Di PIM lagi di H&M masuk, terus ada mas-mas nih sama pasangannya gitu.
Dia udah ada pas gue datang. Nggak lama pas gue lagi jalan dia lewat depan gue, dia gini, saya delegasi bang, gitu pura-pura, disengajain, lucu banget. Lama ngomong ya? Iya, dia sampai senyum, saya delegasi bang, sambil lewat depan gue gitu. Gak berhenti? Hah? Gak berhenti? Atau cuma foto gak akhirnya? Dia lewat terus di depan gue sampai senyum gitu, delegasi bang. Terus dia pengen foto tapi kayaknya lagi sibuk, padahal nggak apa-apa sebenarnya foto orang gue baru masuk jalan-jalan gitu. Disengajain sama dia sambil lewat. Dia kayak udah lihat gue, terus dia kayak mungkin nyari kesempatan bisa lewat depan. Supaya bisa ini ya. Itu. Bisik-bisik ya. Iya. Gue mantep. Kayak sebuah rahasia gitu. Iya. Rahasia gitu delegasi. Aduh, kocak. Iya. Lu malah nggak ketemu ya di Iya, itu salah satu yang bikin gue kecewa. Karena gue udah bersiap-siap, Lang. Gue berharap itu, Lang. Iya, ada yang delegasi gitu. Ada yang delegasi nih. Bertemu di umroh. Di Tanah Suci. Iya, itu. Tapi tidak ada. Cuman ada yang nanya-nanya. Apa? Kalau syuting YouTube yang sama Gilbas tuh kapan? Tahu itu, tapi dia bukan, dia sekedar tahu doang. Tapi dia nanya sama ini. Oh. Tapi kayaknya bukan delegasi murni. Anjay. Mungkin dia agak semi-semi ngabdur gitu. Iya, semi-semi lah gitu. Iya. Jadi apa namanya? Lagi ngobrol nih, ngerokok di bawah hotel gitu. Iya. Terus ngobrol-ngobrol tuh kalau syuting YouTube gimana tuh termasuk nyebut kalau yang sama Gilbas gitu. Dia tahu ada, tapi dia bukan delegasi. Tahu tapi tidak mengerti dia. Tahu tapi tidak hampir mengerti. Dia berarti udah hampir delegasi. Dia itu sekretaris camat. Secam, ya. Secam. Iya. Oh. Secam ya dia ya. Camat mana? Garut, di Garut ya. Di Garut. Di daerah Garut. Lagi gatal. Garut. Iya. Di Garut. Secam. Mbak Rini itu orang Garut. Mbak Rini kok. Yang ngurus Cipung. Oh, Susi. Rini. Susrini. Oh iya kok Susi. Susrini. Iya Susrini, kok Susrini namanya. Panggilan gue lupa bukan Mbak. Itu yang pintar ngajarin Cipung bisa jadi abjad, apal. Markoci, Markona tuh nama dinosaurusnya ada. Lo kok tahu lah? Gila. Lo terus Cipung. Gue sauran semua nontonin. Ini sponsor oleh apa? Bright Gas. Sauran. Dan Tokopedia. Iya. Oh, sahur di Rans. Sauran di net. Di net ya? Di net. Orang sih bisa begitu, Raffi ya? TV-nya yang datang ke rumah. Iya. Orang kok bisa Sumpah begitu? tuh syuting santai banget. Main handphone, duduk-duduk kayak biasa gitu. Nggak ribet kayak di studio gitu. Iya, kok bisa begitu orang ya? TV-nya yang datang ke rumah. Iya. Menteri datang ke rumah. Iya, lengkap kru TV loh. Iya. Peralatan kru dan semuanya di rumah. Dianya nggak usah kemana-mana. Ngomong Menteri Olahraga nih berhasil memberangkatkan tenis meja akhirnya. Udah Fix. Gimana sih jadinya tuh? Tadinya nggak ada. Tadinya nggak berangkat. Karena double kepemimpinan ini. Double kepemimpinan. Oke, jadi SEA Games nggak berangkat nih. SEA Games sudah pasti nggak berangkat. Oke, terus ada beberapa desakan-desakan. Gitu. Akhirnya dipanggil tuh 2 tuh, si PP sama si PB. Tapi pada latihan sebenarnya. Kan udah latihan. Iya kan? Udah ada ininya pelatnasnya itu udah ada. Oke. Cuman yang bikin pelatnas tuh PB. Yang punya hak untuk berangkatin ke luar negeri PP. Oke, yang Olimpiade itu ya? Kan yang satu terafiliasinya sama Olimpiade. Sama IOC itu. Iya. Nah, yang PP. Oke. Yang bikin pelatnas seleksi itu PB. Atlet-atlet yang latihan? Yang latihan tuh PB. Oke. Ya, PB. Udah nggak jadi berangkat deh tuh. Iya. Terus menteri lah. Menteri baru. Menteri yang baru ya. Menteri yang baru. Nah, sama dia diurus tuh. Ya. Sama dia. Tapi keputusan nggak berangkat menteri ini juga. Oh iya. Tapi dia belum tahu kali ininya. Permasalahannya. Ya. Gitu. Permasalahannya dia nggak tahu. Tapi banyak desakan masyarakat kali ya. Iya. Terus akhirnya dia urusin gitu. Karena kalau kita nggak berangkat kita akan ini nih Pak gitu. Gue tuh DM dia ngebales DM si Pak Menteri ini. Jadi kalau gue mention Mas Menteri ini, dia langsung respon di DM. Langsung blok. Respon di DM. Oh gitu. Dia ngerespon di DM. Jadi mungkin semua ya pemain tenis meja tuh sama dia di DM untuk cari informasi gitu. Apa sih masalahnya gitu. Terus dia bilang akhirnya dia tahu bahwa kalau kita nggak berangkat kita akan kena ban dari induk pingpong se Asia Tenggara. Oh gitu. Gak boleh ikut apa-apa udah pasti.
Kalau ini nggak ikutan, Kalau SEA ini Games. nggak ikutan, Ya, gitu. oke. Akhirnya sama dia diusahakan nih, gitu. Si PB sama PP akhirnya bisa melebur. Oke. Bukan melebur sih artinya, menyerahkan. Rujuk. Lo aturin deh Pak, gitu. Oh. Gue ikut aja dah. Menyerahkan ke menteri nih, ke Kemenpora. Oke. Kemenpora, gitu. Gue ikut aja dah, udah. Akhirnya diurusin, berangkat 4 orang. Dari PB. Nah ini yang jadi permasalahan. Apa? Ya jadi permasalahan, ini yang berangkat nih akhirnya cuman si Nael. 7 cing. Enggak, 4 doang. 4 doang. Nael, Rafa Nael Nikola. Muhammad Bima. Hafid, Hafid mana? Hafid atas. Atas Hafid Nur Anafi. Muhammad Bima Abdi Negara. Kagak berangkat. Hah? Kagak berangkat. Ini yang banyak bikin orang, ya di luar dari kita bersyukur berangkat. Iya. Tapi pemain yang diberangkatkan tidak merefleksikan ranking di Indonesia gitu. Kalau secara umum orang, lo tanyain lah semua pemain tenis meja, Iya. Bima nomor 1 Di Indonesia nih. di Indonesia. Oke. Untuk saat Tapi ini. dia orang PB. Oke. Dia orang PB. Iya. Sehingga nih, gimana ya cara ngomongnya ya? Biar nggak ini. Yang berangkat terus Putri, Novida. Vida berangkat sama Siti Aminah berangkat. Dua Bima nih berangkat. orang PB. PB. Nael sama Hafid. Hafid. Ini orang PP. Orang PP. Orang Oke. PP. Orang PP. Aminah sama Novida Wida orang PP. Orang PP, oke. Orang PP. Tapi pada saat pelatnas yang kemarin sama PB dipanggil. Mereka ini. Oke. Oh, lo ikut juga di sini. Iya, latihan. Latihan seleksi segala Iya. macam gitu. Hasilnya waktu selama seleksi itu Bima nomor 1. Oke. Nael sama Hafid tuh di bawahnya. Di bawahnya. Bima. Ada satu lagi Lucky. Bima sama Lucky nomor 2. Oke. Dia nggak ikut. Iya. Gitu. Itu tuh si Lucky Lucky. Furkani. Iya. Ya, Gitu. oke. Oke, akhirnya diskusi-diskusi, gua nggak tahu detailnya, tapi diambil akhirnya Hafid, Rafael, si Nael, Nah, ya. Siti Aminah, Manovida. Dianggap ini merepresentasikan PB dan PP. Padahal tuh PP semua. Ya, tapi karena Nael ikut di seleksi PB, ya dianggap itu adalah PB gitu. Oh, padahal kan nomor 1 Bima. Nah, Kenapa? nggak tahu lah itu. Ya itu mungkin itulah apa namanya ya, toleransi dari PB, yang penting kita berangkat dah gitu. Tenis meja ada dulu. Yang penting tenis meja ada dulu. Sebenarnya orang PB boleh keluar negeri nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa. Karena tidak terasosiasi nih, Iya. si PB ini. Gitu. Kalau pemain-pemainnya sih bilang, ya walaupun secara ini bukan ini tim yang terbaik, tapi kita masih tetap bersyukur dia tetap berangkat gitu. Paling nggak di-ban. Paling nggak di ban. Karena secara pengalaman internasional, ini segala harusnya Bima yang terpilih. Iya, iya. Dia udah banyak pengalaman internasionalnya, terus secara kemarin seleksi dia nomor 1. Tapi dia kan PB. Nggak Nah, bisa. itu. Kok dia bisa banyak pengalaman? Bahkan berangkat sendiri. Oh, sendiri. Sendiri. Gitu. Berangkat sendiri. PB apa? Pengurus besar. Pengurus besar. Ini pengurus pusat. Pengurus besar. Gitu. Ada aja ya. Ada aja sih emang. Tapi yang penting berangkat. Tapi lu gimana sebagai penyuka pingpong entusias? Sebagai pingpong entusias, gue Melihat senang ini. berangkat. Senang berangkat. Senang berangkat. Tapi sebagai fans dari Bima, Iya. gue kecewa. Oh. Gitu. Iya, iya. Nael gue kenal juga Nael. Nael Iya. tuh anak yang bareng latihan di tempat gue juga. Iya. Si Nael, Wida segala gue kenal gitu. Keren. Anjing emang gue. Gila, latihan bareng ini Iya. ya. Maksudnya gue ini main nih, lagi main. Yang ngitungin tuh Nael. Iya, masih tadi ya. Wasitnya Nael. Bisa gitu ya? Iya, iya. Gila kali lo. Pada. Nail ngitungin aja. Iya, Nael yang ngitungin, gue yang main. Gue main sama Gilang misalnya lagi. Gilang itu pelatih di PB. Pelatih di PB. Pelatih Oke. di PB. Dia itu mantan pemain nomor 1 lah. Lu seringnya latihan di PB apa di PP? PB. 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 Oke. PP tuh lebih banyak di Sukun kalau nggak salah, di daerah Kudus. Daerah PTM Sukun itu di mana ya? Oh, bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta. Oh. Iya, iya. Iya, iya, iya. Pokoknya secara tenis meja keseluruhan gue senang. Ya. Tapi Karena sama seperti pemain-pemain yang lain, kayaknya ini bukan
tim yang ideal. Yang ideal. Tapi mereka udah pada main belum? Udah pada tanding? Tanggal 13. Oh. Tanggal 13. Nah, kita Mas Menteri kita undang lah, Cing ya, kalau udah pulang. Ya Mas Menteri ke sini. Mas Menteri ke sini. Ya. Ade. Hah? Dek Menteri. Dia menteri. Tapi dia responsif ya. Maksud gue ada begitu ada yang tahu, ada yang perhatian sama pingpong sama dia di DM. Anak pemain-pemain juga di DM. Oh iya. Gitu. Gue karena selama ini kan jarang ke blow up juga, maksudnya Karena gue juga setiap hari agak cerewet sama dia, Lang. Gimana hasilnya, Mas? Gimana hasil ke si Mas Menteri? Oh iya. Lu DM-in? Gue DM, Mas hasilnya gimana nih? Katanya berangkat tapi belum pasti gitu. Jadi dia kemarin begitu didaftarin, oke kita daftarin. Masih nunggu persetujuan lah, karena di sana udah terjadwal segala macam gitu mulai, kan. Iya. Itu masih bisa ya? Kita harus nunggu kata dia gitu. Nah, tapi masih bisa gitu untungnya? Iya, masih bisa. Nah, si ketua PP Pak Ugro itu wasekjen di sana, di Seata. Si Games. Di Seata itu Southeast Asia Table Tennis Federation Association, ya. Oh ya, wasekjen. Wasekjennya katanya. Oh. Nah, jadi ya begitulah jadinya. Sampai tadi pagi tiba-tiba dia yang DM duluan, Lang. Mas, alhamdulillah kita berangkat gitu. Anjay. Hari ini? Iya tadi baru, tapi 4. Saya diajak gitu. Kan kita. Iya. Oh iya. Kita loh. Bukan aja mereka. Iya. Kalau mereka berangkat, nah kita nggak diajak. Iya. Ini laporan loh Menteri loh. Keren Menteri laporan. Menteri laporan ke Pak Abdel. Iya. Pak Adel nih siapa kamu sebenarnya, Pak Adel? Pak. Kalau boleh gue screenshot ininya, gue rasa nih anak, ini bapak siapa sih? Kata si. Iya. Kata si Menteri ya. Ngurusin pingpong banget lu. Kayaknya atlet bukan, mantan atlet bukan. Gitu. Siapa sih? Komen juga bales, dia di komen. Iya. Oh, Responsif lah. Tapi ini kalau dilihat dari prestasi dari berapa 12 tahun, ya baru menteri ini aja yang bisa berangkatin. Dari dualisme ini. Dari dualisme ini. Dia selama ini nggak pernah berangkat. Nggak berangkat 2 kali SEA Games kan udah nggak berangkat. Tapi kok nggak di ban? Kan 3 kali. Oh, baru makanya di ban. tahun ini kalau nggak berangkat di ban. Oh, sebelumnya masih belum di ban nih. Iya. Gitu. Iya. Memang kayaknya perhatian Menporanya tuh agak sedikit minim ke tenis meja kemarin. Iya. Kalau diurusin mah sebenarnya bisa. Bisa nih. aja. Gitu. Walaupun hasilnya katanya lebih cenderung ke PP. Ya. Tapi paling nggak udah ada pergerakan ya. Udah ada pergerakan. Berarti gitu. sebenarnya ya, misalkan dari sebelumnya memang PP yang udah siap, PP bisa berangkat aja kan? Sebenarnya enggak? Bisa berangkat aja. Bisa kan? Iya. Karena dia terafiliasi dengan. Iya. Tapi pemainnya Lang. Belum tentu siap. Bukan, pemainnya tuh harus objektif. Pemainnya PP itu ada di bawah pemain PB. Oh, maksudnya itu ya. kalau lo berangkat juga ya nggak bakal punya peluang gitu. Bukan tim Indonesia yang paling ideal. Iya, gitu. Ini gue baru posting gitu Lang Selamat ini. Iya. Nah ada beberapa pemain yang bilang, ini masih belum fair nih Cing, mau berangkat PP doang gitu. Iya. Oh. Gitu. Wah, sulit ya. Sulit ya ternyata ya. Dualisme bisa Iya gitu ya. Kenapa ya? Bisa sulit ya? Lalu udah ketemu ya Pak Ugro sama Pak Peter ya? Iya. Di tengah-tengah dia. Nih ada nih yang ini nih. Mana sih? Ada yang tahu nih. Mana ya? Tapi di DM. Walaupun menurutku bukan tim terbaik. Walaupun apa? Ya itu dia nih. Dia ngerti mono tadi. Mono Kim. Walaupun menurutku bukan tim terbaik yang ikut, tapi keikutsertaan tenis meja di SEA Games patut disyukuri. Tetap semangat, Coach. Gilang sama dan yang Bima. Bima tuh. Oh itu Bima sama Gilang PB kan? Iya. Jadi mereka nggak berangkat. Nggak berangkat. Jadi mix double doang Cing? Enggak. Mix double, main double. Oh ininya mereka ikutnya. Dia bisa ikut mana main aja. Double sama tapi main beregu single. kita nggak ikut. Ya karena cuma segitu orangnya. Iya. Beregu kita nggak Yang lain tuh ikut. berkirim berapa sih emang? Kalau nggak salah 7 dah. 7 orang lah kalau mau bisa ikut beregu. Satu tim 7 orang gitu. Vida Stoni juga Cing? Hah? Vida Stoni juga? Wida Oh Vida. Wida Stoni. Klubnya sih jalan-jalan aja klubnya. Pada muda-muda nih ya? Nail muda. Ini si
Bima lagi ada di topnya nih. Maksudnya kalau lagi nggak ikut, mungkin tahun depan 2 tahun lagi tuh grafiknya udah grafik turun gitu. Oh. Lagi iya. peak performance harusnya. Iya. Gitu. Kalau Nael lagi Mau naik. Iya. gitu, tapi belum sebima gitu. Iya. Yang penting lagi kan ini pengalaman internasional. Iya. Karena sampai sana pasti deg-degan katanya. Pastilah. Diuji lah nih ya. Mm-mm. Permentalan. Awal-awal baru jadi. Oh. Belum Mas Menteri. Kasihan lah kalau ini anak-anak pingpong ini Gak ada tujuan. nggak ada tujuan. Iya benar. Nggak ada tujuan. Benar sih. Rata-rata udah menghabiskan 2/3 umurnya di pingpong. Benar. Terus udah gitu pingpong itu cepat. 30 tuh udah turun Iya. gitu. Karena dia perlu speed segala macam Iya, gitu. iya. Jadi kalau udah umur 25 ke 30 itu lagi pik-piknya gitu. Kalau 30 ke atas sudah. Iya benernya kayak ini mau ngapain latihan mulu ya Kak? Iya. Kemana nih gua ininya? Iya. Tandingnya atau apanya? Pon aja kagak kan kemarin. Iya ya. Iya. Telepon Bima sih, telepon Bima. Nggak mau pasti dia ngomong Mungkin ada lagi kali ya yang kayak gini. di tempat lain. Cabang olahraga lain juga. Ada. Yang dualisme kan ada juga kan? Ada. Gitu ya. Tapi berangkat aja kali, orang kriket aja mau berangkat. Yang nggak sepopuler itu ya. Iya, tapi ini judul yang itu tuh yang bikin Pingpong dicoret. kriket berangkat. Itu. Nah, itu yang bikin sebagai penyuka pingpong Iya. agak mendidih juga gitu. Masa kriket ya? Korek dong. Itu pakai Tokai. Ya ada kriket. ada ya? kriket ada. Kriket ada. Ya, kriket berangkat. Kok tenis meja kagak gitu. Iya. Gue capek bikin itu lang yang petisi lang. Change. Oh, change.org. Yang ikut dikit anjing. Ya, tapi memang tenis meja kan nggak sepopuler itu Iya. secara cabur, Iya. nggak kayak bulu tangkis. Gak kayak bulu tangkis. Walaupun dimainin oleh seluruh kalangan. Bener. Si pingpong 17-an pasti Pasti, pingpong. pingpong Dan ada. badminton memang. Iya. Tapi pingpong juga pasti. Pasti ada, cuman ya nggak sepopuler badminton lah pemain-pemainnya gitu. Iya ya. Kenapa? Karena kecil kali lapangannya. Mungkin ya, karena menurut gue pingpong kurang enak ditonton sama orang yang Awam. iya Cepet banget. terlalu cepat. Tapi cepet sih, bener sih cepet banget main pingpong tuh. Apa nonton kalau nonton yang udah Iya. Prof. Coba deh ke Instagram WTT. yang profe mah cepet bener. Instagram WTT. WTT. Nah, World Table Tennis. dia banyak ininya nih, apa namanya? Cuplikan-cuplikannya. Gue seneng nontonnya. Lo seneng nggak nontonnya kayak gini? Suka gue kalau lihat highlight yang seru-seru gini. Tuh. Anjir. Van Zendong. Dima. Tak zendong kemana-mana. Cina di mana-mana Cina ya. Gila. Badminton yang di mana-mana. Badminton. Ada di semua. Badminton di mana-mana. Ya, lagu man itu man. Kepreng loh. Mejanya kecil tapi arenanya gede ya, mundur terus. No recovery. Nah di Indonesia belum ada tuh tayangan yang seenak ini ditontonnya lah. Ininya ya, angle-nya, Angle-nya, kameranya, segala macam segala macam. gitu. Iya. Fitness lumayan ya. Pindah lumayan. Karena juga mainnya nggak secepat ini, Iya. gitu. Cepet banget kalau ngeliat yang atlet-atlet mah. Bertak betok Oh. gitu. Logonya agak kayak Wuling ya. Iya. W gitu warna merah. Megangnya dulu. Ya, Nggak kena. Gue juga bisa kalau nggak kena. Ngapain di videoin? Saking jarangnya kejadian ini gitu ya. Bolanya muter aja parah kali.
Iya, jadi salah perhitungan ya. Iya. Karena bolanya. Nah, Bola udah turun duluan. Kayak udah sekuat tenaga iya. gitu. Kalau belum jatuh mah? Enggak ya? Cepet lah nggak sempet itu. Suruh dipelanin deh kayaknya pemain profesional nih. Bolanya beratin. Bolanya diberatin lagi deh kayaknya. Sekarang udah diberatin. Bolanya Bolanya udah diberatin dibanding yang dulu-dulu tuh. karena Ya itu kali pertimbangannya. terlalu cepat Heeh. atau terlalu Terlalu melayang. terlalu Iya, melayang, iya. kena angin tuh. Iya. Ini banget. Kan gue pernah ngobrol sama salah satu pemain nasional juara-juara juga namanya Yon. Oke. Yon, dia itu latihan di Cina. Hmm. Latihan di Cina selama 6 bulan lah. Yon. Latihan. Bukan ini. Oh, bukan. Yon Mardiono. Ah. Gue habis latihan dari Cina terus pulang ke Indonesia dia kata gitu. Gue lihat begitu main sama pemain Indonesia, pukulannya kayak slow motion buat gue gitu. Karena biasa ngeliat yang cepet. Nah ini si Yon nih. Oh. Apa si Dik tadi yang ngelatih kemarin semua pemain Vindes yang apa sih itu terakhir itu pingpong itu. Pingpong ini yang ini VDKT, VDKT. acara Ya, komunitasnya. latihan semua sama dia tuh. Oh. Begitu gua pulang ke Indonesia, pemain Indonesia pukulannya slow motion semua. Seminggu gue di sini, gue ikut slow motion katanya. Iya, karena di Cina kan mereka daripada kecil-kecil udah di Iya. itu kan biasanya. Nangis kayak gitu. Ya nggak ada kelar-kelar lah ngomong pingpong. Iya. Ya. Mudah-mudahan pulang bawa medali. Iya. Gitu. Amin. Ya. Kalau gue tanya sama beberapa ini, kansnya gimana ini Nael ya? Nael masuk semifinal aja udah bagus banget katanya gitu. Oh, yang single. Yang single. Kansnya ini. Ya, Kalau ya. dia masuk semifinal aja udah bagus banget. Gitu. Kalau dia ada temennya dia bilang gitu yang ini, itu pasti akan bikin mentalnya tuh. Ada temennya maksudnya gimana? Ada orang yang lebih senior. Oh. Mentalnya tuh akan naik. Ke bawah juga. Akan ke bawah iya. juga gitu. Ya semoga dah. Pelatihnya itu siapa pelatih? Nah itu pelatih gue gak tahu tuh. Bukan dari Tadi manajer tadi. pelatihnya siapa namanya ya? Ofisial yang tadi ya di bawah, Iya. bukan ya? Tapi atlet PP dan PB saling main nggak? Saling Iya, kenal? kenal. Ya kenal aja kan? Kenal aja gitu. Akam gambar juga kalau kita akam. Cara nentuinnya gimana? Kita atlet apa? Pas dari awal masuk klubnya ya? Enggak, klub mah kayak si Bima Nael itu satu klub. Bima sama Nael itu satu klub, Wida satu klub di Stony. Iya. Cuman sama PP sering diambil nih si Nael gitu. Oh. Nael ikut nih gitu. Iya. Kalau yang lain lebih berinduk ke PB. PB. Oh gitu aja. Doni sama Agus Freddy Pramono. Kenal. Enggak. Doni kayaknya tahu. Oh jadi ya tergantung pas klubnya tuh nggak nentuin ya, dia PP atau PB ya? Klub sih mana aja bisa. Iya. Oh. Iya. Ya kita doakan aja. Kita lah. doakan aja yang terbaik. Iya untuk pengalaman. Tapi ikut aja gue udah senang gitu sebagai penyuka tenis meja tuh gue akhirnya bisa ikut juga lah gitu. Paling berat negara mana di ASEAN? Harusnya Singapura. Kita nomor 1 lang. Kita itu di SEA Games itu nomor 1. Kita pernah sapu bersih kalau nggak salah. Pingpong. Medali ya. Pada ada zamannya kita tuh bisa sapu bersih gitu. Tapi kemudian tuh Singapura naturalisasi pemain Cina. Oh. Nah di situ udah mulai apa namanya? Udah mulai naik si Singapura. Iya. Kita nggak ikut-ikut, Malaysia Makin naik ya. gitu. Karena pengalamannya gitu. Kita sih pemain kita banyak yang diambil klub Malaysia lang. Untuk ikut liga di sana tuh banyak. Tapi naturalisasi enggak? Enggak. Ikut klub. Oh iya. Klub di situ ada ada liganya, Iya. liga antar klub. Nah pemain Indonesia banyak yang diambil di sana. Bahkan pelatih Stony itu dulu ngelatih di Malaysia. Ngelatih di Malaysia. Dia yang di Swedia ada yang baru juara 3 kita. Taufik namanya. Dia klub. Anak Stony ya. Dia ambil ke Liga Swedia. Oh. Dan juara 3, tapi Liga Swedia Liga 2 kalau nggak salah. Iya. Bukan Liga 1-nya gitu. Emang bagus-bagus lang. Kita kayaknya harus permainan individu kayaknya kita. Iya katanya. Katanya ya saya itu ya bola-bola kecil lang.
Oh iya iya. Bulu tangkis, Tenis? tenis udah gede lah mulai. Iya iya. Bekel. Iya iya. Dia ada Kalimantan gimana tuh Bang? Nah, Iya nih. gimana nih Bang? Karena ada yang komen. Coreng, udah secara religi kurang, ada maling juga delegasi. Aduh, Allah. Nggak tahu nih. Belum tentu delegasi. Hah? Belum tentu delegasi. Bisa minjem. Bisa minjem. Iya kan? Atau Kalau asli mah gue sih nggak ini sih nggak ada kayaknya yang malsuin sih. dimasukin ya? Heeh. Dimasukin. Malsuin apa hoodie? Udi Enggak lah. lebih ke minjem. Lebih ke minjem ya. Atau dia nyolong juga. Paling juga dijemur. Iya. Dia maling juga. Di situ ada yang komen emang Udi emang delegasi itu macam-macam kerjaannya. Bahkan ada yang maling anjir. Iya masukin laptop ke perutnya. Ngeri agak kurang profesi. Kalau mau maling bajunya polos lah harusnya. Iya iya. Masker. Pakai masker kan jadi nggak ke-track. Kalau polos kan cuma hoodie hitam mah siapa punya banyak. Lu balik lagi deh. Kan di awal ya. datang. Nggak diulang. Toko apa tuh? Jelas banget lagi hoinya tuh, lihat. Nggak bisa di post nih. Harus di screenshot. Bisa ya? Oh iya. Dari Dongki ada nggak? Dari Dongki. Belum mulai gue. Tanya dong. Tanya dong ke Kalsel. Iya. Di Kalsel terutama. Nggak nyampe 10 di kantor ini ya. Bisa ya. Ada. Coba lihat dia dapat dari jemuran, hanya tahu kalau dilacak. Soalnya jaketnya tuh lain jaket pasaran, Mang. Mang Ai, kecuali jaketnya tuh dapetan juga, nyuri juga ya. Bermerek tah. Dia nanya, dia nggak tahu nih. Oh. Oh iya lagi ya Allah. Jelas banget. Sumpah dia kocak banget. Tapi belum ada berita ketangkep atau belum? Belum. Banyak banget yang sesein ke kita lah. Iya, gue pas pertama-tama tuh. Lo lah apa disesein? Sesain juga, waktu masih sepi. Kan banyak. Waktu masih sepi kan ada yang sesain di komen, terus apaan nih hoodie Hoi katanya kan, pas gue nonton, iya lagi. Maling. Delegasi maling tuh. Bisa diundang untuk on the weekend. Kalau dia bisa diundang ke sini udah ketangkep dong berarti. Apa tuh katanya tuh? Benar-benar semua profesi ya delegasi dari yang positif sampai negatif ya. Dari bagian ngeritingin sampai bagian maling. Harus ditanya pengalaman internasional. Aduh. Kayaknya di toko apa sini ada yang komen tuh tadi kan, toko Elektronik. handphone ya. Iya. Ini kan ini apa yang toples nih kabel charger, headset. Laptop itu laptop kasir kayaknya ya. Iya. Kok tapi Mana ya? nggak ada orangnya kemana makanya? Pokoknya buka ya. Orang yang jaga nggak ada ya. Dia bisa santai gitu ngambil, nggak lari lagi. Naruh terus masih jalan gitu. Bener kata Abdur, Mamat tuh rajanya kriminal anjing. Jadi Muhammad. Terus yang lucu, abis ini rame, gak lama kita tayang on the weekend, ya udah keling pakai hoodie. Iya. Terus langsung, ini yang maling nih. Oh ini maling. Oh ini malingnya. Ya. Langsung. Aduh. Cuma ini ada-ada aja sih, bener-bener ada-ada aja ini. Kok bisa? Gue nggak pernah kepikiran akan ada gini bang. Iya. Akan ada maling memakai hoodie Hoi. Karena sebelumnya baru gue share juga di grup Abdur pakai hoodie Hoi di acara Metro, ya kan? Iya. Acara stand Sebuah yang apa ya positif lah, positif. membanggakan. Abdur. Roasting Mas Menteri Dito lagi. Iya. Iya. Abdur tapping pakai Hoi. Mungkin Iya. setelahnya ada Malik pakai. Iya. Maksudnya kita dipakai Abdur itu untuk syuting, dia nganggep bahwa desainnya itu layak on air di TV. Iya. Berarti dia kan kalau kita syuting di TV kan kita pakai yang bikin kita pede ya. Iya. Berarti dia pede pakai itu. Mungkin ini juga dia Pede. merasa pede. Gue kayaknya pede maling nih. Pakaiannya juga menimbulkan kepedean. Kita hoodie laku berapa sih? Dari kalau yang pesan gitu ya, benar-benar pesan. 150-an. Ada satu nih. Iya, gue yakin asli sih. Iya, tapi kemungkinan dia maling juga kali. Atau minjem. Minjem sih. Atau minjem. Merkoskan ya. Ini udah ketahuan banget nih. Ketahuan banget nih kalau misalnya ini dia yang beli memang delegasi udah gampang banget dilacak. Iya. Terus kalau ini dia minjem,
Yang minjemin juga. Anjing. Iya. Wah, kemarin dia minjem buat maling gitu. Kan buat naik motor doang. Iya. Coba Rahman tanyain ke Dongki. Iya. Yang Kalsel. Yang Kalsel ya. Kalsel terutama. Kalsel itu kan Banjarmasin ya. Iya. Banjarmasin. Yang ketujuh pakai ketujuh apa sih? Bahasa itu kali ya. Yang kelihatan kali ya. Iya, yang ketujuh pakai hoodie mirip penjahat. Tanya tuh. Oh ini lagi ya. Nih dari Banjarmasin. Hoodie lah lo, nggak mungkin di. Coba lihat komennya nih, ada yang komen kok ini di pondok apa gitu, ada nama tempatnya. Ada tadi ya. Kalsel Today. Maksudnya di ini pondok. ponsel yang di muka Pondok Al-Falah Putri itu. Hanyir apa? Malam tadi habis dari situ. Ponsel yang di muka Pondok Al-Falah Putri. Iya, di depan Pondok Al-Falah Putri. Coba cari deh di Google Maps, ada nggak? Pondok Al-Falah Putri Banjarmasin. Iya. Dia baru dari situ, makanya dia ingat. Kediri. Banjarmasin coba tambahin. Di Google aja tuh. Di barnya tadi di bawah. Wah, itunya ke copy semua. Pondok Al-Falah Putri Banjarmasin. Al-Falah. Putri. Nah, tuh Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada tadi. Tuh. Putra tapi. Putri ada nih, ada. Oh. Nah, ada kan? Iya. Kalimantan Selatan. Ah, bener. Coba lihat Google. Google. Masuk ke Google Maps. Lihat foto. Nggak bisa nih, dari sini aja nih. Bukan satelit, yang ke kiri. Yang area kiri ini di scroll ke bawah ada foto tuh. Coba atau cari. Ada yang 360 biasanya. Nah ini nih kanan nih. Bukan ya? Coba di kanan-kananin. Oh ini bukan 360-nya ya? Ada di bawah, coba di kiri-kiri. Itu street view, bisa nggak tuh? Coba diklik. Ya. Oh nggak bisa ya, langsung ya. Emang dari handphone yang langsung bisa street view ya? Oke, di sini juga beberapa kali bisa kan? kita. Iya bisa kok. Bisa di ini klik bawahnya itu yang tadi kemas dulu. Iya di sini. Ini lapisan, pakai lapisan. Enggak, ini mah ininya doang. Nah. Ada itu apa? Coba. Zoom. Ada itu enggak? Nah, deket-deket sini berarti nih mungkin kalau menurut orang itu. Itu kali itu depan itu. Kalau menurut orang itu kejadiannya deket-deket sini nih. Tapi dia kayaknya agak di dalam ya, kompleknya nggak di langsung pinggir. Itu masjid tuh kan. Kita aja bisa kayak gini-gini, apalagi polisi ya. Maksudnya bakal cepet ya. Ya lebih canggih alatnya lah. Iya. Pakai Google. Terus pakai Google juga ya. CCTV-nya banyak, harusnya bisa dicek. Nah ini kan kayaknya jalan gede itu tuh depan tuh. Ahmad Yani. Nah ini kan kayak udah ke dalam-dalam nih. Udah bukan jalan gede. Apa di dalam situ toko ponselnya? Di dalam Plaza Telkom. Deket-deket pesantren, nggak pinggir jalan besar ya kan? Oh iya, ya bisa jadi ya agak dalam kali ya. Ada aja ya. Sungguh epic ya. Berita yang Epic. benar-benar ada aja gitu. Tapi ya kepada pemilik laptop semoga cepat balik. Laptopnya sempat ketangkap lah tuh orang tuh. Iya. Tanya tuh hoodie dari mana dia. Mei tahun lalu kok kemalingan, Mei tahun ini ada maling. Hoodie. Wow. Tuh mie ayam dan bakso raja 600 reviewnya bang, lu nggak kesana? Jauh banget. Kulidel tuh. Mie ayam bakso raja tuh tadi tuh. Bentar mau kesana mancing. Balik papan. Balikpapan. Tuh 600 reviewnya banyak loh. Banyak ya, 600 Iya. ya orang review ya. Mie ayam dan bakso raja, berarti oke. Lumayan lah harusnya nih. Tuh bang. Gue makan di sana juga, gue makan bakso. Ada bakso, ada mie ayam di mana? Madinah. Oh di Madinah. Di Madinah. Yang jual orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh. Orang Indonesia. Bisa Indonesia semua kan deh yang penjual ya? Bisa. Orang udah bisa. Kita banyak setiap tahunnya ke sana. Iya. Penjaga tokonya udah pasti pakai bahasa Indonesia. Untuk tawar menawar mah Iya. pakai bahasa Indonesia.
20 real, 80.000 mahal ya. 80.000. Real bisa, Jokowi bisa gitu. Bayar pakai rupiah. Jokowi sebutnya. Jokowi bisa. Jokowi bisa. Kenapa ya? Oh, karena ngajak ketemuan itu ya? Servis elektronik rumah tangga. Nah itu kali tuh. Tapi kan katanya deket itu, Alpalah Putri. Iya kejauhan ya ini ya. Iya. Lo malah main lo Nis. Jauh. Malang Buana. Ada peternakan ikan hiu. Kenapa ada peternakan ikan hiu di bawah? Ngapain? Salah kali ngasal nih bikin. Di kirinya ada bapak kembar. Bapak kembar. Itu. Oh toko sepeda. Iya. Gampang banget nyari rumah orang ya? Iya. Bapak kembar. Apartemen lo berapa ya? Layangan Mama Rija, Andra Group. Rumahnya Dion ada nggak? Dion? Emang dia di Banjarmasin? Emang rumah di Banjarmasin, Pak Dion? Enggak, maksudnya klik aja alamat jadi kelihatan dari Ya satelit. kelihatan lah, bisa Kelihatan aja semua. lah. Iya. Tapi Indonesia menang ya kemarin lawan Timur ya. Apa tuh? Bola. Oh iya. 2-0 ya. Futsal juga juara dia. 3-0. Hah? Iya. Nah, futsal tuh beda lagi ya? Futsal tuh AFF, bukan SEA Games. Oh, lagi ada AFF futsal. Juara 1. Tapi di SEA Games ada gak? Nggak ada. futsal juga. Ada juga. Ada juga. Lagi mana tuh kita tuh? Ya ini kan klub. Ini kan U20. Yang Iya, satu kan maksudnya kan- timnas. kan- Pemainnya. Iya pemainnya. Yang ini udah tua, kayaknya udah di atas 22. Yang mana? Yang di Klub. ini Oh, yang di ini masih muda-muda, yang di SEA Games. Iya. juara Black Steel Lantai. Kemarin itu juga tuh yang panjat cepet itu tuh. Yang cepet, Oh, cepet-cepetan. iya. Rekor dunia juga tuh. Ada yang kita sepeda bertiga beruntun tapi nggak dapat trayek perunggu, nggak boleh. Oh ya, nggak boleh Indonesia semua. Iya tuh. Hah? Maksudnya? Jadi mereka nih Indonesia semua bertiga dapat podium. Podium. Tapi katanya nggak boleh satu negara. Nggak boleh. Ada yang Kamboja naik. Yang keempat naik. Keempat naik. Iya, dan katanya emang udah peraturannya emang udah gitu. Oh. Tapi lucu. Dari lama katanya. Oh. Tuan rumah juga mengunggul gede banget aja. Mana mati lampu lagi? Itu yang pakai lampu mobil. Pakai mau Iya, mobil. pakai mobil. Itu apa sih acara apa sih? Podium apa? Podium mana sih? Tuh? Penyerahan Yang di- mana? Yang di pasir-pasir itu kan, Iya. kayak lagi di pantai itu. Iya. Mobil. Kenapa gitu ya? Lupa bawa genset kali. Itu masih lampu atau emang gak ada lampunya? Lupa bawa apa gitu. Habis tokennya kayaknya. Wah tokennya habis. Atau dia nggak nyangka bakal sampai malam. Iya kali ya. Iya. Coba Atau dia dibawa nih. nggak jadi nggak nyiapin lampu. Jalan cepat 20 km. Dimenangkan Hendro orang Indonesia. 1 jam 40 menit. Berapa ini sih? 20 km. 1 jam 40 menit. Wih, Tapi cepet, Boy. jalan cepat, bukan Iya. lari ya. Iya. Ini gini jadi yang jalan. Pas pengalungan medali gelap. Udah matahari terbenam, podium gelap. Akhirnya tidak ada dukungan sinar lampu dengan baik. Oh benar. Dari lampu mobil. Berarti dia emang nggak nyiapin lampu. Dia pikir akan siang kelarnya. Mati. Tahu-tahu gerhana. Wah. Ada aja ya. Iya. Ada. Jadi kayak malah Disorot podium, terus disorot sini ada mobil. ada mobil lagi nyorot ya. Kocak. Bisa gitu ya. Iya. Ini peralihan untuk terakhir. Ya seperti biasa tuan rumah pasti banyak. Karena ada olahraga dari Kamboja yang kayak kita kan juga dulu Asian Game. silat ya. Silat banyak Iya. banget. Silat ada nggak sih di sini sekarang? Tapi silat beberapa udah direbut sama negara lain loh, Lang. Iya ya. Yang emas juga, ya? pada jago juga. Tapi yang latih dari kita Dari kita juga harusnya ya. sih emang ya. Ada nggak silat? Nah, handphone bunyi. Arnis apaan Arnis? Bulu tangkis. Cinione. Nah harusnya tuh kita nih bikin latihan yang olahraga jarang itu ya. Jiu-jitsu, karate, Iya atletnya kan masih dikit tuh. basket, kun Kun Khmer itu kayaknya ini bela diri mereka kali. kun bogator, Lari halang. Kun Ada pencak silat? Auk Tenis meja ada nggak? Caktrang. Ada dong. Maksudnya ini bukan yang diikutin sama ini ya, tenis meja. Olahraga elektronik Tenis apa? meja. Itu E-sport kali. e-sport. Sianggi, Fovinam. Tuh harusnya kita ikut-ikutan ini latihan aja di sini cari Iya, yang tapi kan dia ikutnya cuma di Kamboja doang. Ntar besok di mana nggak? Jadi Oh, nggak iya. diikutin gitu.
Yang itu yang Cinione gitu emang khas Ada juga Kamboja? kita yang kemarin terima medali emas tuh, yang lumayan tidak populer nama ininya, Apa? nama olahraganya. Sepak bola. Bukan, itu kan populer. Tapi nggak pernah dapat emas kan? Iya. Apa olahraga apa? Apa ya Basket 3 on 3. Hoki. Basket 3 on 3-nya Kamboja. Kenapa? Lihat orang Amerika Emang iya? basket 3 on 3 Kamboja. Naturalisasi. Selesai semua. Gila, dulu jadi dia. Si games tuh. 3 on 3 Kamboja atlet. Nih, kerahkan 3 pemain naturalisasi, Kamboja bikin kejutan. Bawa lilin gitu malam-malam, surprise. Wah, Bikin kejutan lah. bikin kejutan. Ini orang Kamboja. Iya. Namanya Syahid Al-Kabir Prijet tuh. Tapi namanya nama Kamboja tuh Syahid Al-Kabir. Bukan dong. Hah? Iya dong, enggak. Tuh, Nah, dia Brandon Jaron Peterson, dari Nandorsey dan Syahid Al-Kabir Prijet. Praktis hanya satu pemain yang merupakan asli Kamboja, ialah Tep. Oh, jadi kan satu timnya 4 ya? Ah, Dia cadangan. cadangan seumur itu. Karena tidak ada aturan yang membatasi naturalisasi, membuat Kamboja menurunkan 3 pebasket asal Amerika. Terbukti dengan skuad tangguh seperti itu, Kamboja meraih medali emas cabang olahraga. terbukti lagi. Mungkin di USA juga nggak kepake-pake banget kali ya, tapi paling nggak kan secara fisik udah besar gitu. Iya. Paling nggak menang di body dulu lah. Habis itu tinggal dilatih basketnya di Dia liga keberapa kali? Iya. Ininya. Rata ditarik-tarik ada keturunan Kamboja. Ya kayak kita nyari pemain sepak Iya. bola lah. Harus ada keturunan Kamboja kan? Enggak juga lah. Enggak juga. Enggak juga. Naturalisasi enggak harus. Ditarik aja. Ditarik dan jadi warga negara Kamboja gitu. Enggak harus ada. Enggak harus Kalau ada di kita keturunan. naturalisasi harus nyari yang Enggak juga. kecuali Christian Gonzalez ya. Gonzalez kan naturalisasi karena dia Iya. nggak ada Indonesia. Iya karena dia Iya. udah lama di sini Terus aja. yang kita yang itu namanya. Nggak, kalau kita nyari-nyari timnas kan selalu yang pemain Belanda ada darah Indonesia. Iya, nah itu kan nggak perlu naturalisasi. Udah. Oh, emang udah ada darah Indonesia. Indonesianya. Tinggal mereka warga negara mana iya, nih? Gitu. Itunya aja ya. Iya. Oh iya juga ya. Back timnas kita yang bukan naturalisasi bukan ada dari Indonesia. Makan Konate. Bukan ada yang back bersih. Siapa? Ada Makan Konate ada kan pemain bola. Ada. Bekamenga, gua asal-asal nyebut aja. Bekamenga. Enggak ada. Ada Bekamenga. Enggak ada. Anak, coba cari Bekamenga. Kalau makan melati ada. Ada pemain bola Bekamenga. Tuh, Christian Bekamenga. Anak orang Persib kan? Tuh, gila. Yang bukan yang sekarang. Gua asal-asal ngomong aja, yang penting ada namanya. Siapa back Persib, Des? Ah, Coba back Persib yang naturalisasi gitu. enggak, back Persib yang back timnas. Ini, Victory Bonevo. Oh, bukan. Bukan. Itu orang Papua ya. Siapa? Ada ya yang kita yang enggak. Tuh, siapa saja pemain Persib yang panggil timnas? Coba. Ya, Mark Locke. Oh, Marlock tuh Marlock kan dari Indonesia juga. tapi nggak ada darah Indonesianya. Nggak ada. Oh. Marlock nggak ada tuh. Panggilan dari negara mana? Indonesia. Robi Darwis, zaman kapan Robi Darwis? Robi Darwis ada lagi namanya. Ah, sekarang ada lagi. Maksudnya nih Pernah. pemain yang Persib yang pernah Oh. jadi pemain nasional. Oh iya, naturalisasi nggak harus ada darahnya ya? Itu Daisuke Sato. Itu nama orang Bandung banget. Mana? Daisuke Sato. Oh iya ya, naturalisasi. Nah, kalau yang udah ada darahnya apa? Pindah warga negara aja? Iya. Ya naturalisasi juga dong. Iya sih. Tapi Nggak, dia cuma milih keluarga negara. milih. Kalau yang itu kan, kalau nggak salah yang ada 2 kewarganegaraan. Kalau yang ada darah Yang Indonesia. kayak kita dulu siapa? Makanya nih, kalau kita tuh kayak gimana sih? Kalau yang Amerika kan siapapun yang lahir di situ dia warga negara Amerika. Amerika. Walaupun bapak ibunya Walaupun bapak masih ibunya WNA gitu. iya dari manapun. Oke. Dan dia bisa narik bapak ibunya untuk jadi warga negara. Emang siapapun yang lahir di Amerika jadi warga Iya. negara Amerika? Iya, makanya tuh di apa namanya ya? Lumayan ketat kalau ibu-ibu hamil Oh. di situ. Mau sampai melahirkan nggak di sini gitu ya? Gitu. Nah, kalau kita itu kalau bapak ibunya adalah orang Indonesia, otomatis jadi warga negara Indonesia kalau nggak salah. Kalau salah satunya doang? Salah satu tetap warga negara Indonesia. Tinggal milih nanti nomor 17 Iya. mana. Mau WN mana? Kan selama
selama 17 ya 2 kewarganegaraan. Iya. Iya, 2 kewarganegaraan kan. Oh iya, dulu yang gue ingat Christian Gonzalez yang full dia emang orang luar kan. Iya. Irfan Enggak, Bahdim. bukan Bakdim, si ini yang dulu pacaran sama Nikita Willy itu. Kim Jeffrey. Bukan yang tatoan banyak. yang Chris sering- Evans. Diego Michel. Chris Evans siapa Chris Evans? Chris Evans mah Kapten Amerika. Iya. Diego Michel tuh full orang itu ada darah Indonesia nggak? Nggak ada. Kayaknya ada deh Diego Michel. Dari mana? Dari Diegonya apa dari misalnya lo lihat? Kayaknya dia ada deh. Mark Lok mah. Mark Belanda. Kalau yang Belanda siapa? Yang orang ini orang Batak, Nainggolan. Nainggolan, Raja Nainggolan. Itu mah Itali. Itu bukan Belanda. Dia Belgia. Oh Belgia. Itu Raja Nainggolan ya? Dia kan Bukan ada Itali. darah. Berarti bapaknya dong yang Batak. Bapaknya Batak. Nah, yang kiper mana? Oh, yang baru ya, yang Yang tinggi ya? kiper. Yang kiper tuh. Yang kemarin harus milih mana? Akhirnya dia milih sana. Bukan kiper, Mi- back timnas yang tinggi siapa nih yang putih? Tadi back lagi nih. Enggak, akhirnya milih ke sana. Akhirnya milih ke Oh, kiper Itali ya, kiper Itali. Iya, yang tinggi kan? Iya. Biasanya sih kiper tinggi emang. Enggak, kan ada juga kiper. Bartes pendek. Iya. Manchester siapa? Fabian Bartes. Fabian Bartes Tinggi ya. banget. Oh, Peter Cech. enggak back kita yang Nasrul tinggi. Ini Nasrul. Siapa? siapa yang kita dulu pernah cari juga orang tinggi? Gue nyari Nasrul. Bukan. Nggak ketebut. yang main dono. Nggak kesebut. Maxianto, Iya. pemain basket. Tapi waktu itu gue nyari Nasrul. Yang pemain Dono. Dono itu kan. Udah kesini udah lama baru ada yang kasih Nih. tahu. Nasrul namanya gitu. Diego Michel nih, Robbie Michel asal Indonesia. Oh, justru Robbie Michel asal Indonesia bapaknya. Iya. Ibunya Annette Kloppenburg, warga Belanda. Ya. Neneknya daerah Timor. Iya, iya. Coba yang kiper itu. Oh, Greg Nokolo kan enggak, Greg Nokolo Indonesia juga. Greg Nokolo. Dia udah pindah ke Indonesia. Naturalisasi itu. Kiper Italia, Oh. keturunan Indonesia. Kalau yang ini Emilio. yang istrinya model itu, Ah, Itu Greg Nokolo. Greg Nokolo ya? Iya. Siapa istrinya namanya? Fah. Bukan Nyonya Fah. Greg. Pak gua. Emilio Audero Mulyadi. Mulyadi. Tiba-tiba Mulyadi, di belakangnya. yang itu yang itu. Bapaknya tinggal di Indonesia Oh. bapaknya. Bapaknya yang itu yang nari. Oh, Eko Mulyadi. Derago. Si Rahman. Muhammad Mulyadi. Rahman Mulyadi, joget. Iya. Kelahiran Mataram. Ah, Oke. Timnas Italia kelompok usia 15 sampai 21. Oh, ini yang baru ya? Baru-baru ini kan? iya, yang dia harus milih kan? Iya. Kiper utama di Sampdoria. Memiliki keturunan dari sang ayah, darah Italia dari sang ibu. Ah. Tuh, Udah sempat mau kesini tapi kayaknya negonya enggak gitu. iya. Oh, kayaknya dia lebih karena dia ada kemungkinan masuk timnas Italia kan. Itali, iya. Ya orang waras manapun antara timnas Italia sama Indonesia pasti pilih timnas Indonesia. Nah, iya. Iya. Sayangnya dia nggak Sayangnya. terlalu. Iya. Dia pilih timnas Italia. Itali. Italia. Oh. Iya. Tuh kan, benar kan? Mulyadi keturunan Indonesia. Ya. Sedangkan darah Itali, sang ibu membuatnya punya kans membela Gliazzurri. Berarti Iya. dia tinggal milih sebenarnya ini ada 2 kewarganegaraan. Iya. Gitu. Jadi kalau mau, nah anak lo mau lahir jadi warga negara Amerika, Lahir di Amerika. iya. Tapi lu berapa bulan? 5. Masuk ke 5. 4 bulan di sana. Lahir di sana. Wow, 4 bulan duit dari mana bang gue di Amerika? Emang gue kayak Panji. Iya Pak, maksudnya lo di Panji aja, nginep di Panji. Bisa duit dari Panji. Minta duit dari Panji. Nah, ini lagi nih yang agak pernah lihat Twitter nih. Kalau medsos ya. Masih ada gini-gini ya. Iya maksudnya ya. Ini kita lagi pengen ngomongin yang koboi-koboi gini. Di dunia yang sudah semua di video-videoin. Di video-videoin maksudnya udah nggak usah bertingkah-tingkah yang arogan ya. Orang yang kemarin Ahmad Saroni itu yang balap-balapan ke game juga udah. Yang mana yang balap-balapan? Ada balap-balapan di depan TVRI itu, jalanan itu. Ah emang ada? Dia lagi main sepeda, dibilang. Heeh. Di video-video terus lagi ada yang balap-balapan liar, Motor. mobil, Oh gue belum lihat tuh ke videonya. gap juga. Ketangkap orangnya? Iya. Ya, kan mobil ada plat nomor Iya, apa? ada plat nomornya jelas banget. Nah, Apalagi ini- yang kayak begini. Ini juga ada plat nomor Iya, polisi. Plat nomor polisi, tapi palsu. Pukul-pukul lagi bagus. Mana ngomongnya juga
Mana dulu? Wartawan dong. Mana ininya? Biasa wartawan. Iya. Pas udah diituin. Buat ditangkap ya. Mana ngomong ininya? David Yulianto. Mazdanya Mazda apa tuh? Mazda abu-abu ya? Mazda abu-abu. Abu-abu polisi. Mobilnya sih mobil Warna polisi. warna polisi. Platnya juga plat polisi. Plat polisi. Walaupun polisi bilang platnya palsu. Platnya palsu. Mobilnya palsu nggak? Ya mobilnya palsu berarti. Abu-abunya. Bukan. Mobilnya mobil polisi palsu. Karena dia nggak punya plat, Palsu. nggak punya plat asli polisi. Oh iya. Platnya kan palsu nih. Iya. Berarti bukan plat mobilnya kan? Ya. Baru tuh Mas. Nih, Mazda abu-abu nih ya, lihat. Iya. Nah, yang atas tuh abu-abunya Mazda tuh. Ya. Ada Mazda juga abu-abunya cukup khas dia warnanya, sama kayak warna merahnya. Nah ini emang hanya diproduksi untuk polisi atau enggak? Mazda 6? Ah. Enggak, Ada dijual juga? ada. Oh. Cuma ada warna polisi. Emang. Nah, teman pas jadi mobil polisi kan warnanya beda. Warnanya beda. Iya. Nah itu hanya dipakai polisi. Oh iya, atau yang dia seringnya gini nih Mazda nih bener, yang putih biru, Ah. atau yang abu-abu. Gue Abu-abu lebih sering ketemu Mazda yang putih biru sih, yang Iya, PJR. Yang PJR ya. Ya, patroli jalan raya. Ya. Coba lihat Mazda abu-abu deh, warna Mazda abu. Ini jangan di close nih, buka tab baru deh. Nah, Mazda warna abu-abu gitu. Mazda 6. Nah. 6 ya. Yang foto asli ada nggak? Jangan gambar renderan. Nah itu tuh atas tuh. Nah ini abu-abunya Mazda nih. Bukan abu-abu polisi kan? Bukan. Polisi lebih gelap. Iya. Nah yang itu. Yang dipakai. Yang dipakai si David Yulianto. Mana fotonya tadi? Tuh. Ini polisi nih. Lebih gelap sih kayaknya ya. Bukan abu-abu Mazda biasa ya. Iya. Walaupun ini dari kameranya kita nggak tahu kan. Ada Coba videonya. saturasi warna. Videonya ya. Videonya. Videonya ya. Cari di mana ya? Di Twitter ya? Ini, Kelar ketok-ketok ya. iya. Capek gue lah. Kemarin mati lampu bang. Gimana? Di sini. Kok mati lampu? Si Fahmi, kalian tangga. Pertama kalinya syuting mati lampu bang. Oh koslet. Iya. Oh. Untung ke save. Pertama kalinya syuting mati lampu sama Yuda Keling. Udah ngobrol sejam. Bah. Mati lampu. Ini kok ini di mana nih? Ini pasti tangkap di apartemen. Oh di apartemen dia. Iya. Mobilnya nggak ada. Bilang nggak ada. Mobilnya nggak ada, udah dibalikin. Nih itu kanan. Si Rahmat bikin lagi. Iya. Diterima. Iya. Ada persis lagi Rahmat mukanya agak-agak. Titinya Iya. sama. Iklan dia. Endorsan. Endorsan. Bukan. Enggak. Endorsan endingnya. Yang mana? Enggak, endingnya ceweknya ikut ke dalam Iya. mobil. Terima ya gitu. Iya. Enggak yang mukul-mukul itu endorsan. Mana bukan? Mana? Endorsan lah endingnya mobil Matic deh. Enggak, yang Rahmat niruin si ini. Si David kan. Iya. Coba lihat. Mana endorsannya kan dia masuk ke dalam. Coba lihat. Emang ada ya? Di Instagram Rahmat. Ya atau di Twitternya juga ada di Twitter. Rahmat apa? Endorsan lah. Emang iya? Endorsan. Oh di Twitter ya? Nggak ada. Itu yang kedua ini. Nih, Nah ya. ini. Kalau di Twitter bisa dicepetin. Bisa nggak dicepetin nih? Nah. Ini versi kulitnya lebih hitam aja dikit nih si Davidnya. Gue catet deh. Nggak mau turun lo orde baru, celah. Serius menerima saya? Kita jadian nih. Kita jadian. Naik mobil lagi ya? Udah yang dekat ya. Bukan ending lah ada endorse. Udah punya pacar. Bukan endorsan mobil. Oh, gua nggak ngeliat terakhirnya itu berarti ya. Oh ini sewa mobil. Iya, bukan Sewa mobil. Iya. Endorse atau usahanya Rahmat jangan-jangan dia.
Bisa aja dia di Twitter 1 juta lebih nonton. Iya. Nah, ini dia minta maaf. Nih, tuh. Nah, Nah. Coba tadi ulang lagi dikit videonya. Nah, sedan tuh kan Mazda 6 Iya. nih. abu-abu apa tuh? Agak gelap sih ya. Ih gemes semua, gue ngeliat video ini gemes sama pipinya gue. Pengen nyubit ya? Pengen Pakai nyubit. gunting kuku. Lanjut pakai as roda. Kayaknya gemes gitu. Maksudnya udah kita nggak usah berantem di jalanan, udah lang. Iya. Apapun Iya. yang terjadi gitu, udahlah, oke lah gitu. Kalau gue biar lebih namaste, biar lebih tenang, gue nganggap semua tolol di jalan. Iya. Gue paling pintar. Jadi kalau dia kelakuannya aneh, Ya udahlah. dia tolol, biarin aja. Biarin aja. Ya. Itu. Gue paling jago di jalan, paling bener gue. Karena kalau diikutin nanti udahlah biarin apa ribet lagi. Emang Ya. kadang-kadang suka pusing. Si David ini sih yang bisa berani-berani, nggak mungkin orang-orang ecek-ecek dia makin. Enggak maksudnya. Tapi kan platnya palsu katanya, dipakai di Kijang. Iya Maksudnya dong. ya, kalau apa namanya? Orang awam. Kalau pakai logika aja ya, misalnya itu palsu, dia nggak akan berani belagu-belagu. Belagu. Iya. Bukan justru biasanya yang belagu yang Palsu-palsu palsu-palsu. ya. Atau kalau dia sering nonton Kayak TNI gadungan kan suka palsu. sosial media dah, Nah, kayak nggak bakal begini ya. karena tahu pasti akan divideoin. Tahu akan, kan udah tahu juga lagi di videoin. Emang dia ngeliat ya ke belakang? Ya nggak mungkin, nggak tahu lah. Habis soalnya gue nungguin dia marah ke yang kamera, nggak marah-marah dia. Nggak marah-marah, iya. Nggak marah ke yang videoin gitu. Iya. Atau dia gini sebenarnya tangannya, videoin diri sendiri. Yo. Terdiam dengan wajah pucat deh. Kita lihat dia kan penjara atau sebulan lu bebas. Menggunakan mobil sedan dinas polisi berplat 1000, 10.000, 1. Dia terkena 3 pasal. Apa aja? Darurat, yang senpi, Darurat itu apa? Senpi. undang-undang darurat. Tapi dia kan airsoft gun kan? Iya. Bisa 20 tahun masalahnya ada. Yang mulai dari 3 bulan, 6 bulan, 20 tahun. Dan airsoft gun kan sekarang regulasi harus ditandain kalau nggak salah ya. Kalau itu airsoft gun. Airsoft gun, Ada ya. ujungnya di orange Iya. apa gitu. Karena ada satu lagi yang bahaya, yang air gun. Airgun itu Air gun itu Iya. pelurunya gotri, Iya benar. besi, bulat. 3 dong, gotri. Wah, Yang buat buru. iya. Mimis. Mimis apa? Iya gotri itu yang kayak apa? Kayak mahkota ya bentuknya. Oh, Mimis apa, Bang? Nama ini ya, nama peluru senapan angin. Oh, kalau yang Airgun berarti senapan angin dong. iya. Dikocok dulu cing sama. Oh, si becengnya juga, pistol juga. Enggak, ada yang bentuknya gini enggak Kalau langsung. pistol cuma digini doang. Jadi kayak airsoft gun, kalau airsoft gun itu kan pakai plastik si Ya. peluru-pelurunya. Nah, ini besi, tapi bulat-bulat juga. Iya, Tapi mimis. besi itu bisa ke badan menembus itu. Nembus ya. Orang ada yang gua videonya nembak-nembak kaca mobil nembus ke dalam. Nah, itu Nah. mimis. Gotri, Ini, yang nah, ini. mimis. Gue pernah coba nih yang gini nih yang kanan. Yang mimis. Yang kanan pakai yang gini-gini kan, yang Iya. dipompa. Iya. Coba mimis tuh kan, jual mimis peluru gotri. Namanya mimis. Tapi kalau senapan angin malah legal ya? Legal. Bisa dibeli kan? Senapan angin ya? Iya. Iya. Buat nembak burung itu. Iya, karena kan tiap nembak harus dipompa lagi. Lama. Tapi ternyata yang apa revolver ya? Yang mana? Yang kecil. Glocknya tuh Glock. ada, kayak band Glock tuh ada kan airgunnya. Bentuknya Yang Glock. kecil Heeh. ada yang peluru gini ya. Oh, Glock tapi pelurunya Mimis. 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 Itu Gotri. namanya mimis ya? Iya itu. Gotri yang Itu besi. mimis peluru gotri. Oh iya, gue baru tahu nama pelurunya mimis loh, Bang. Iya. Gue taunya gotri itu yang bulat-bulat. Sebutan Ya, kayak gotri. gitu. Iya, yang kayak airsoft gun tapi besi. Itu bahaya tuh. Dan gue nggak yakin ya kalau itu dia megang itu beneran Iya. pistol beneran. Lu pernah coba nembak nggak, Bang? Enggak. Ngeri ya? Hentakannya. Kenceng banget, Bang. Hentakannya gue pernah coba yang biasa aja handgun ini. Iya. Si waktu itu nyobain di Pindad di Bandung gitu kan. Dia udah bilang kuatin bahunya. Dia bilang, waktu gua kuliah nih, kuatin bahunya. Alah, kok kuatin bahunya kenapa ya? Ternyata pas gitu, cuk. Oh, bisa kena kita dong. Itu makanya bisa kena kepala. Maka harus dikuatin Malah bahunya kita biar kita yang pingsan. jadi harus dikuatin bahunya biar gini. Gini nembak ke samping. Iya bisa aja jadi kayak
Ya. Gitu. Ya kan, Saking gue tembak kaki lo, duar, kenanya pala jadinya. kepala kita lah ya. Iya, duar. Gedor terus ya jadi pingsan. Iya. Penjahatnya lari. Penjahatnya lari. Itu. Gue ngeri lang. Makanya gue kalau ngeliat setelah tahu itu terus ngeliat film yang kayak bisa satu tangan Jodoh lo. antara dikuat banget tangannya, nahannya atau recoilnya nggak segitunya. Iya. Karena katanya kalau bawa pistol gitu pengaruh sama Psikologis. mental, Iya, psikologis betul. jadi Karena kan di Indonesia tuh sebenarnya legal, tapi ada ribet. Iya. Eh, Bisa. bisa, tapi dapat. surat-surat segala macam yang diurus banyak banget. Iya. Gitu. Polisi aja psikotes 6 bulan sekali. Yang kalau di bawah senjata ya, Iya. yang bawa senjata itu. Kalau Ya kan? yang di film-film kita lihat kan kalau habis nembak aja harus ada habis nembak nih, Ya. terus harus dites psikologinya. Oh. iya. Pokoknya lagi ada kejadian penjahat segala macam terus dia nembak sama apa ya internal affairs ya. Iya, di sana iya, ya. Dicek lagi. Dicek lagi. Lo nembak berdasarkan kebutuhan apa berdasarkan emosi begitu. Iya. Set dah. Dan kalau di kita setahu gue kan didaftarin semua pelurunya. Iya. Misalnya lu beli pistol terus lu punya beli pelurunya 10 gitu. Udah dicek lagi nanti kan secara berkala masih 10 nggak? Apa udah Iya. dipakai nih nembak apaan? Dicek banget gitu kalau di sini. Legal tapi ribet gitu. Kalau di US kan legal dan gampang. Gampang, ya. Lu Itu Walmart ada ya? Beli ada kalau nggak salah di supermarket gitu. Di luar negeri. Ya di US. Iya. Iya kan gampang kan memang nggak perlu ribet lah surat-suratnya gitu. Iya. Ada bahkan sebagian negara bagian yang laras panjang juga Legal ya. legal gitu. Yang ini yang assault rifle berarti. Iya. Pokoknya itu yang dijadiin apa ya? Perdebatan. Second Amendment itu kan. Iya. Karena menurut orang-orang yang setuju sama legal gitu, kita juga perlu Perlindungan diri. perlindungan diri. Iya. Gitu. Makanya kalau lihat gue kemarin lagi nontonin itu video-video orang yang melawan gitu. Emang kalau dilihat dari situ butuh. Butuh sih karena penjahatnya juga bisa beli. Bisa beli. Cuma Iya. kalau negaranya dua-duanya nggak bisa beli atau susah belinya, ya kan nggak butuh Iya. sebenarnya. Iya. Ini apa sih? Dek. Oh, udah masang keramik Di yang bawah, lantai bawah, di itu apa? kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi yang Kamar mandinya tuh bocor iniannya. Gue jadi gedek lagi sama yang apalagi? kontraktor yang pertama dah. Apalagi? Jadi semua coran di sini itu bocor lang. Kan ada cor. Dibocor. Dalam bocor. Iya. Heeh. Jadi sebuah coran yang di sini tidak diperlakukan sebagaimana mestinya sebelum dipasangin keramik. Di rumah ini. Iya. Terus jadinya? Jadinya bocor. Oh. Bagian kamar mandi nih yang kena air. Ya. Yang kena air, kalau masuk air dia ke dalam tuh. Oh. Dan dia nembus. Iya. Jadi netes di ruang tamu yang baru gue bikin. Oh. Aduh. gitu. Jadi di atas ruang tamu itu ada pulau-pulau. Gimana nggak ilfil lang? Kayak orang disantet tuh muncul. Hah? Iya. Lu nonton Telur Darah nggak? Nggak. Wah, Nggak. nonton bang. seru dengerin. Series Telur Darah. Tapi di Prime. Enggak, di Disney. Oh di Hotstar. Disney Hotstar. Nah lo kalau mau HI nonton, nah ini gue kemarin nonton di perjalanan ke umroh. Iya. Diplomat. Di Netflix Ih, ya? HI banget ya. Netflix. Netflix. Series dia, Iya, 6 iya. atau 8, 6 atau 8, gue belum selesai. Tapi memang kata per kata itu dipilih. Iya. Kata per katanya dipilih dalam memberikan rilis gitu. Kita pilihnya kata ini nih, supaya orang sana tahu bahwa kita ini gitu. Ini apa US ya? US. Oh iya. Kemarin si Debbie lagi nonton Queenmaker Korea. Bagus juga. Itu juga perpolitikan tuh bang. Politikan juga ya. Kayak buat nyerang lawannya tuh pakai itu, kayak kita. Tas-tas mahal. India dong. Hah? Taj Mahal. Maksudnya Jadi misalnya nyerang gue. kayak sekarang kan lagi rame, si pejabat ini tasnya mahal, itu duitnya dari mana gitu-gitu. Jadi buat nyerang lawannya pakai itu, gaya hidup anaknya pakai motor gede diserang untuk biar ini bisa naik gitu perpolitikan kalau itu. Harusnya judulnya Partai Sokmed. Wah, Partai Sokmed. logika politik. Diplomat ya, itu baru rilis. Diplomat baru rilis. Jadi dia ceritanya Rokok ini ada kan, rokok diplomat. ada, Iya. tapi udah nggak ada kayaknya. Dia ini cewek, memang diplomat lapangan. Oke, Dia diplomat lapangan lah, yang ke daerah konflik. ya. Terus tiba-tiba diangkat menjadi duta besar Inggris. Duta besar Inggris. Duta Ya. besar Inggris.
kapal Inggris dibom. Duta besar Inggris di Amerika. Duta Bukan. besar Amerika di Inggris. Duta besar Amerika di Inggris. Oke. Duta Ya. besar Amerika di Inggris. Kapal Amerika dibom Dibom di laut. Oke. Dibom di laut. Kapal Inggris dibom Kapal Inggris dibom oleh Amerika. oleh nggak tahu nih Misterius, siapa, oke. misterius. Tapi dicurigai ini Iran. Oke. Ini Iran. Tapi karena dia punya koneksi banyak nih, dia tahu bahwa ini bukan Iran. Oh. Gitu. Si Inggris udah mau nyerang Iran, minta bantuan Amerika. Dia masuk sama dia dikasih tahu ke presidennya, Pak ini bukan Iran. Jadi Bapak jangan mau bantuin Inggris untuk nyerang. Nggak mau nih. Jangan Inggris, gabah, Inggris marah ke Amerika. Kok nggak bantuin? Kok lo nggak bantuin? Gitu. Oh. Beneran terjadi gitu ini kayak begini. Ternyata ini Rusia. Rusia yang ngebomnya itu Rusia. Rusia ini filmnya. Iya, gitu. Terus emang dia pinter ya, layer-layer konfliknya tuh pinter. Pada saat yang bersamaan, si dia ini digadang-gadang akan menjadi wakil presiden, karena wakil presidennya lagi punya skandal dan dia akan mengundurkan diri. 6 bulan lagi ini akan mengundurkan diri. Lo bakal jadi wakil presiden. Pada saat yang bersamaan rumah tangganya lagi cekcok. Oh. Mau cerai. Iya. Mau cerai. Terus kata apa sih tuh ini kepala staf tuh, lu jangan cerai katanya gitu. Kan lu mau jadi wakil presiden. Lu mau jadi wakil presiden. Kagak mungkin, nggak bisa tuh di Amerika masih nilai-nilai itu masih ada. Gitu. Si suaminya mantan duta besar juga. Jadi memang pasangan diplomat lah ini. Iya. Kocak lah emang ininya. Kok bisa ya? Sangat natural ininya konflik-konfliknya gitu. Ngelihatnya deh. Gak enak tang jadi diplomat, gak enak ternyata. Ribet ya? Ribet. Ya emang ribet gimana? Ribet banget kayak gitu. Sulit lah kayak gitu. Ya, Bahkan si suaminya ini udah menyarankan lo kencan nama ini aja dah, kencan nama ini gitu udah. Emang udah bersiap-siap untuk cerai. Untuk cerai. Tapi akhirnya cerai atau enggak, gue 2 episode lagi nih. Oh, lu belum kelar juga? Belum kelar juga. Oke deh, menarik juga seperti Menarik ini ya. Berarti si peran utamanya si cewek ini ya? Si cewek ini. Si dubes ini. Cewek ini orang lapangan banget emang gitu. Iya. Oke. Dia pikir yang akan menjadi wakil duta besar di Inggris suaminya. Oh, suaminya diplomat juga? Diplomat juga. Gitu. Cuman karena memang ingin digadang-gadang jadi wakil presiden, dikasih dulu nih posisi dubes. Itu. Iya. Oke. Kocak. Ntar saya coba deh. Tonton ya. Jadi. Saya coba nonton. Nah. Ini prank Iya. Prank luar biasa ini. Tapi apa? Kan orang yang komen apa ujungnya dengan Pak Jokowi gini mamerin apa gitu? Apa dia dipecat nggak bisa juga gubernur? Gubernur nggak bisa. Terus apa gitu cuma pengen nunjukin di kekuasaan atau iya apa gitu? Nunjukin apa gitu? Jalan jelek iya. Terus apa jadinya dengan dia naik lewat jalan yang nggak seharusnya, lewat jalan jelek pakai mobil sedan gitu. Apa sih? Itu kata orang tuh pada emang kan kalau dilihat kan Jokowi nyindir apa gini-gini. Ya mungkin ini jadi ini kali ya. Untuk daerah-daerah lain. Pelajaran. Udah nggak usah bohong-bohong lah lo gitu. Iya. Kan ini udah disiapin kan? Tadinya kan dia jalanan mau hari apa itu kan? Mau hari apa ke sana? Tanggal 3. Nggak jadi atau tanggal ternyata. 4. Pokoknya besoknya akhirnya baru. Iya nggak jadi padahal udah dibagusin katanya jalannya. Oke, jadi berangkat. Jadi lewat jalan yang bukan dibenerin dan bukan yang di agenda awal. Iya. Kayak gitu. Sidak ya, kayak sidak. Iya. Padahal kalau kita lebih ke apa namanya ya, lebih dikerucutin lagi permasalahannya, katanya nggak sesederhana itu benerin jalan. Iya. Kayak misalnya ini akan dibenerin nih langsung dari pusat dikasih duit 800 miliar. Tapi baru bisa dikerjainnya kapan? Sebulan depan karena kita harus lelang. Gitu-gitu. Nah memang gitu-gitunya lah. Birokrasi kita ya. Iya. Sama seperti lo yang ngelihat tanda kalangan pohon. Kan kita kalau mikir, alah tinggal lapornya dinas taman itu di jalan itu oke, potong beres. Tidak segampang itu. Kenapa mesti harus tidak segampang itu, Bang? Nah, itu dia. Birokrasi itu loh yang harus dipangkas. Iya.
Birokrasinya. Ribet nang. Ngurus sama orang pemerintah tuh. Iya ya. Ya kenapa? Apa dari dulu begini? Apa emang itu yang benar? Harus ada birokrasi ini. Sebenarnya bisa jadi mungkin ya. Kayaknya kan sebenarnya kan ada tuh yang disebut dana taktis ya. Iya. Dana kalau ini kayak dana biaya tak terduga. Iya. Hal-hal yang darurat sebenarnya bisa kali harusnya. Iya. Bisa diselesaikan dengan segera tanpa melalui prosedur ini karena ini darurat. Iya. Orang dikasih dana taktis kok gitu. Ya, misalnya kan gini nih, misalnya gue lihat ada tisu nih di lantai. Terus gue mau ngambil, jangan deh, ini kan tugas Mas Iman. Misalkan. Iya. Bahkan ambil aja dong, biar cepet. Iya. Bersih nih tisu, nih tempat nih. Masa gue harus nunggu Mas Iman datang dulu, nanti nunggu syuting selesai dong. Misalnya ada sampah nih kotor nih di sini nih. Iya sih. Ya mungkin tugasnya Mas Iman. Masa gue jadi mendahului tugas dia? Kan nggak ada yang, misalnya gue buang nih tisunya. Ada yang masalah nggak misalnya tiba-tiba? Jangan lang, itu kan tugas. Lu overlap. Aturan, overlap. Nah. Iya, Iman misalnya jadi nggak kerja gitu, terus jadi apa gitu. Iman jadi leha-leha. Kalau gitu saya tidak usah kerja lagi gitu. Gimana sih maksudnya urutannya tuh kalau di... Emang kita harus terjun ke dunia, payung. Terjun payung. Politik pemerintahan. Harus terjun ke dunia. Kalau tahu ribetnya gini ngapain? Udah tahu ribet. Jadi ada orang-orang yang malas ribet, ada orang yang ribet nih gue mau nih. Nih, iya. Kalau lo nggak mau ya udah gue aja nih. Nggak mau punya tujuan tuh kayak kemarin itu. Lama. Jadi untuk capeknya lama karena proses belakangnya lama. Iya kan? Ya misalnya kayak itu tuh petunjuk jalan atau lampu lalu lintasnya lampu merah ketutupan daun. Cari dulu. Ini jalan apa nih? Nih. Jalan ibu kota apa jalan negara? Jalan provinsi. Provinsi apa negara gitu ya? Oke. Sekarang yang bertanggung jawab itu siapa? Misalnya nih ya, kalau rambu dan lampu lalu lintas itu ada di Dishub. Dishub ngelihat, waduh ini pohon ngalingin nih. Iya. Seyogyanya, walaupun ini di Jakarta ya. Iya. Ya udah potong aja lah. Potong. Tapi itu bukan wewenang dia, itu wewenang dinas pertamanan dan pemakaman. Iya. Yang pertamanan pemakaman ya? Dan pemakaman. Jadi kalau dia potong itu, dia overlap. Secara administrasi bisa dituntut juga loh. Siapa yang nuntut? Ya siapapun. Kalau mau. Kesalahan administrasi kan banyak kan orang-orang yang ke gap korupsi karena kesalahan administrasi. Belum tentu dia nerima duitnya katanya. Misalnya, misalnya yang ngelihat pertama orang Dishub nih. Iya. Wah, kalangan nih. Tapi bukan wewenang saya buat potong gitu. Iya. Walaupun misalnya di mobil dia punya potongan rumput gede ini. Tapi saya nggak mau ngelakuin gitu. Karena takut disalahin. Iya. Kan benar tapi yang dilakuin. Misalnya dengan dia potong dikit nih, jadi kelihatan tuh petunjuk jalan. Jadi overlap itu lah. Harusnya dia ngelapor buru ke pertamanan itu. Ya. Dan pemakaman. Saya ini dari Dishub, saya lihat ada ini pohon. Terus dari dinas pertamanan scheduling dulu yang harus anggota yang harus sono. Nggak bisa langsung jalan. Oke, anggota ini dulu apa? Survei dulu kali, dilihat dulu. Bener nggak ngalangin? Ini pohon siapa? Ini jalan. Aduh, keburu jadi hutan. Iya. Keburu rontok sendiri. Iya. Mungkin sama dengan kita ngeliat jalanan bolong di tempat yang sama lama nggak dibener-benerin gitu ya? Iya. Ini wewenang siapa jalan bolong? Iya. Atau secara anggaran udah habis di situ lah. Ruas jalan itu udah habis ininya, anggarannya tuh udah habis, udah nggak ada. Nggak bisa lagi kalau mau tahun depan. Iya, gitu. kalau mau tahun kita depan. Anggarkan lagi. Dianggarkan lagi untuk pemeliharaan segala macam gitu. Tapi potong pohon perlu anggaran nggak? Perlu juga. Perlu juga. Karena ada guntingnya itu ya. Iya, ada anggaran juga. Dan ada petugasnya, ada mungkin naik apa tuh yang ada buat naik tinggi itu tuh. Iya. Krak, potong. Iya, mungkin itu lagi ya penyebabnya tidak sesederhana itu. Iya, ya misalnya jalan bolong. Mungkin awalnya kecil, terus aduh ini harus nunggu tahun depan. Lama-lama kan dilewatin terus makin rusak, makin gede. Wah, akhirnya jadi kayak bekas meteor gitu kan. Nah, lo bandingin sama tol yang langsung dibenerin. Karena dia swasta. Tol semua swasta ya? Iya. BUMN. Ada yang BUMN. Iya. Ada yang BUMN, ada yang punya swasta. Dia nggak harus ngelapor ke negara. Dinas terkait. Iya. Karena itu tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia, dibenerin aja. Bahkan setiap hari lo dibenerin di yang Cor. di bawah
tol Pasar Rebo. Iya ya. Saking rusak mulunya. Asli, bener. Iya. Nah itu. Itu yang si Broron versus BUMN itu yang pernah denger gak lo? Apa? Yang dia swadaya benerin jalanan kalau yang laporan sama dia. Oh. Iya. Sebelumnya ada yang orang Riau itu, yang anak Iya. muda itu, yang yang dia benerin jalan udah bertahun-tahun jelek tuh yang di Riau. Ada Broron tuh, dia punya kontraktor, dia perusahaan kontraktor. Nah, kalau ada yang DM sama dia, banyak tuh sama dia di Apa itu? di aspal. Ini tujuan gue pengen sih kayak gitu sih. Benerin aja, gue yang benerin dah. Nah nih, ini lagi disikatin nih dia nih, lagi dihajar. Broron dicecar lecehkan Mbak. Kok jadi dia dilecehkan Jadi Mbak kan itu? Dia nagih BUMN. Cuma staffnya belain Erick Thohir banyak nih, buzzer Erick Thohir versus BUMN. Dia ngapain maksudnya nih? Coba yang berita aja beritanya. Jangan Instagramnya coba. Nah, Broron lecehkan Mbak Nahya dari BUMN. Sama kalau nggak setuju debat aja, jangan dilecehkan. Kenapa aspal yang tadinya retak kecil bisa jadi lubang besar? Begini penjelasan dari Broron. Tapi dia apa? Dia punya kontraktor. CEO dari PT Mulia Karya Sahabat. Dia punya kontraktor. Iya, dia ngaspal. Dia Iya. terakhir proyeknya tol Cisumdawu. Ya berarti dia sering kerja sama pemerintah juga kan? Pasti. Ya. Nah ini nggak dibayar nih, dia lagi teriak-teriak nih minta bayaran. Oh karena nggak dibayar. Iya, sama BUMN, sama Waskita Karya. Tapi dia udah ngelesain kerjaannya gitu. Udah kelar. Oh. Nah, kumpul lu semua yang nggak dibayar vendor-vendor Indonesia. Oh ini yang nuntut itu ya. Iya. Gua kira dia benerin sendiri jalanan, enggak. Ada beberapa Ada. CSR dia. Oh. CSR dia jalan. CSR dia ada tuh jalanan, coba ada video ada CSR dia. Oh, dia iya. lagi ketemu buzzer Erick Thohir nih lagi. Iya. Sama Samara juga. Ini dia nih. Happy client, happy payment. Nah. Tapi happy payment pakai emot tawa-tawa. Ini yang Cisumdawu kan. yang Semoga si Pak- bermanfaat bagi pemudik melintas Pak ini jalan kan, Cisumdawu. Pak ini Cing, siapa? Antasari. Oh, Oh, Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Tolnya dia juga nih. Dia juga Cisumdawu. Dia yang ngerjainnya kontraktornya. Iya. Nah, dia udah. Sudah dibayar nih rasa-rasanya, semangat banget kerjanya bro. Wes. Klien yang ini pasti berakhlak. Weh. BUMN. Tadi ditangkap Iya ya. 2,5 T korupsi. Macem-macem ya sekarang ya. Sosial media ini membuka Iya. orang presiden aja mengimbau laporan masyarakat Iya. untuk jalanan rusak. Ya tapi Bapak juga amanin UU ITE dong. Nah, Jangan suruh-suruh lapor ntar kena ITE. nah, Ingat kasus Lampung ini kan karena si Bima ngomong. Hampir dikenain ITE sama si pengacara dari orang gubernurnya kan. iya. Nah Bima baru lagi nih. Dia sekarang udah mulai menurun dukungan. Iya. Karena kayaknya semakin belagu dah lu gitu. Kalau gue lihat nih kayaknya terlena dengan spotlight bang. Iya, star syndrome. Iya. Star Kalau syndrome. saya perhatikan ya. Iya. Dia lagi dapat spotlight nih. Oh lagi gitu. Iya. Gitu. Yang terakhir tuh Bima ngomong apa sih? Yang Pak Jokowi. sama Megawati. Janda. Bukan. yang Itu mana? ternyata yang Megawati itu jauh sebelum dia yang ngomong Lampung. Oh. Gitu. Jadi videonya itu emang Iya, sebelum iya. dia Yang udah Jokowi gitu. apa? Ngomong Yang apa? Jokowi ya coba dia lihat si Bima deh. Lo kan udah mau lengser apa gitu lah. Oh. Urusin apalah gitu. Ngomongnya. Nih. Soal Jokowi ke Lampung. Nah itu aja tuh coba berita aja. Oh jadi soal waktu Pak Jokowi baru ini. Iya, dia bikin lagi. Emang ditantang-tantang sih sama si Bima. bukan sama netizen. Nih Jokowi ke Lampung nih, komen Oh. lu gimana gitu. Iya mobilnya Pak Jokowi ke Plater tuh di Lampung. Lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naik Fortuner. Kalau nggak L300 pick up. Sekalian muat beras. Oke. Kan bentar lagi kelar nih presiden. Timbang gabut mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli orang tuh. Juli juga bentar lagi pensiun. Bikin grup WA aja sama mereka. Oh. Jadi maksudnya udah mau habis. Ya udah mending kerja yang santai gitu kali ya. Ngampas beras bareng orang tua dia. Ini anak makin ngelunjak ya. Iya. Coba bawa. Pernyataan Bima soal mobil yang menggunakan presiden. First spotlight. Iya. Mobil yang dipakai Pak Jokowi kan S600. S-Class. Yes, S600 Itu Guard. udah lama itu. Guard ya, V12. Ya, ini dia nih. V12 bang, itunya mesinnya bang. Ini dia nih. Coba bisa nggak? Mobilnya si Pak Jokowi ke Plater.
Ke Plater habis. Gitu. Itu naiknya Fortuner. Kalau enggak yang 300 kalian muat beras. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan grup WA sama mereka. Kalian tuh kedemunan popon. Popon ini sampai kalau mau bentar aja. Apa kita cecetan aja deh. WA aja WA. Dah. Padahal dia mikirnya ngapain naik sedan ya ke itu. Padahal mah emang sengaja Pak Jokowi mau naik sedan. Iya. Mungkin dia kurang lengkap, Mercy doang. Mercy kan ada jeepnya juga. Iya. Ini CSR Bro tadi. Tadi yang 3. Oh. Nah dia ini nih yang orang laporan sama dia. Akhirnya dibenerin sama dia. Digeser kan. Tuh sama dia dibenerin. Oh, pengen gue kalau bisa punya tenaga dan mesinnya gue benerin ini. Orang banyak yang celaka kan ngadu sama dia tuh di DM. Yang di Riau itu dia sampai bawa truk molen sendiri bang, benerin jalan di Riau. Tapi kalau itu dia molen tembok. Itu dia cuma diuruk doang. Iya. Diuruk. Dia karena sebel sama ini aja. Mungkin kalau si Broron ini kan punya ilmunya, punya alatnya. Iya punya alatnya. Ngerti lah sama jalanan. Emang kontraktor gitu. Molennya tembok. Wah, molennya tombek. Info Depok. Jadi banyak banget bang, ini jalanan banyak yang jatuh. Dia orang Jakarta nih. Jakarta. Ya ini ada yang kecelakaan, akhirnya besok dia tadi di sambungan jembatan yang banyak copot. Iya. Itu before after. Oh. Kabari ya kalau ada retak garansi 2 tahun. Gokil. Keren Pak Broron. Garansi. Orang sekarang stand up comedy aja udah ada garansinya lah. Levi. Siapa? Kemarin gua wawancara sama Levi. Dia mau bikin spesial, bukan stand up, dia komedi dia bilang gitu. Oke. Ini pertunjukan komedi yang bergaransi. Jadi nanti dia bawain 150 jokes. Oke, one-liner One-liner sama apa namanya? Multimedia. Iya. Nanti ada satu sesi dia bilang gitu, begitu udah selesai semua. Ayo, mana jokes lo yang nggak ngerti? Nanti gua akan jelasin. Aduh, gue bilang si Levi ada-ada aja dah. Bergaransi katanya. Kalau gue jelasin lo pasti akan ketawa gitu, kayak ngerti. Tapi ya itu uniknya makin kesini makin ketemu gayanya masing-masing orang-orang. Jadinya yang bikin pembeda dan lucu jadinya. Iya. Kocak sih. Oh, yang show-nya Levi itu, dia konsepnya gitu ya? Properti namanya. Iya. Properti. Gue lihat sih posternya, tapi gue baru tahu kalau konsepnya begitu. 150 jokes lang. Banyak banget kan. Banyak banget itu. Iya. Di Comika ID kali, bukan di Comika Event. Maksudnya kita ngumpulin 150 yang gak usah nyari lucunya dulu, sudah susah. Iya. Dapat 150. Nah ini harus ada lucunya. Kayaknya belum masuk ke IG Comika Event karena dia bulan Juli nanti. Oh, bulan Juli. Coba. Waktu itu gue liat di mana ya? Ada ya? Di Levi di IG dia kali. Iya kali ya, atau di Twitter kali ya. Nah, kalau lu nih Comika Porn lah. 26 gua. Ini apa sih lang? Comika Porn itu yang porno-porno? Ya agak-agak blue lah, dikit. Oh. Temanya baru halal, baru nikah. Oh. Nggak semua baru nikah sih, ada yang udah nikah 2 kali. Pak Moa sama Mega. Ada yang baru mau. Belok sama Bonar. Rin belum mau nikah. Iya, belum lagi persiapan nih katanya. Bonar mau nikah. Kemarin Jupri baru nikah. Iya, Jupri baru nikah. Bonar Gilang. Dani. Kalau Dani udah anak 1. Dani Beler. Iya, dia masih ya baru-baru lah, baru 2 tahun 3 tahunan kayaknya. Yusril juga baru. Nggak jauh dari gue. Darwin Moa 2 kali. Darwin Moa 2 kali. Yang kedua baru. Gue nggak tahu deh yang kedua baru apa. Pokoknya katanya dia bilang udah 2 kali. Yang sekarang lah. Yang sekarang ini yang kedua kalau nggak salah. Punya bayi deh, baru punya bayi. Iya. Mega udah 2 kali juga. Iya. Itu. Kira 179. 26 Mei. Iya ya. Saya nggak tahu di situ tuh ada baca aja. Silakan dicari di Comika Event dan Comika ID ya untuk info lebih lengkap akhir bulan ini. 26 Mei. Gua soalnya 2 nih Comika tanggal 10 Juni yang Sunda, tapi udah langsung sold out. Oh.
Di awal-awal jadi udah nggak promo lagi. Lo pakai bahasa Sunda? Iya. Emang lu bisa bahasa Sunda, Lang? Bisa lah. Tapi kan nggak lancar. Satik. Sunda kasar. Lebih nggak lancar sih. Kan gue pernah waktu Kamal show di Bandung, gue opener bahasa Sunda. Bahasa Sunda? Soal gue, Kamal mau ayo, gue ayo aja. Pakai bahasa Sunda bisa lu? Iya, ini kedua kalinya berarti gue akan coba stand up bahasa Sunda. Iya. Begitu. Tadi lagi bahas apa ya? Oh, mobil tadi ya. Mobil Pak Jokowi tadi pakai. Padahal habis itu dia ganti Land Cruiser. Pak Jokowi, jadi orang-orang bilang emang sengaja aja. Iya, emang sengaja, maksudnya kan. Dia punya. Mobil kan jalanan kan dilewatin oleh berbagai macam mobil. Coba sekarang gue jalanin pakai sedan, bisa nggak? Iya. Ya kalau dia pakai Land Cruiser ya aman aja. Aman, iya. Nggak aneh jadinya. Nggak ya. aneh, lewat aja. Kalau nyangkut pakai HIS. HiAce. Iya. Oh iyalah, HiAce kan agak ceper ya. Tapi ada Zulhas, Erick Thohir, Pak Basuki. Iya, pada ikut ya. Tapi Iya. dia emang Kenapa Zulhas ya? Buat transportasi perdagangan katanya terhambat gara-gara itu. Oh iya Oh, benar, benar. nganter-nganter. Akomodasi apa? Iya. Nganter-nganter. Distribusi. Emang iya sih, salah Iya, satu kuncinya itu ya Iya. punya infrastruktur jalanan yang bagus. Berarti S-Class-nya masih lebih oke dari HiAce ya. Karena kan S-Class tau gue air suspension sih. Jadi mungkin Iya. bisa ditinggiin dulu kali dikit. Mungkin. Sekarang kalau ngeliat dari jalannya kan udah. Tapi udah yang tua juga itu ya. S600-nya ya? Iya, S600 guard-nya udah tua juga. V12 loh Bang mesinnya. Berarti ada 12 busi. Mikirin isi bensinnya nggak ya? Pak Wah. Jokowi enggak ya? Berapa cc tuh lah? 6.000 ya? V12 tahu dah berapa cc itu cari aja. Saya 3.600. Kalau CC mah Mercy, nggak coba cari Mercy Pak Jokowi S600 V12. V12 guard. Kalau nggak salah S600 guard. Mercy Pak Jokowi atau enggak lah kalau mau gampang mungkin. S600 S600L guard ya kan? Nah, Iya. spesifikasinya S600 guard. Itu aja. Guardnya itu mungkin yang ini ya, yang Anti peluru, ya? double, kacanya double. Iya. Tersangkut, emang nyangkut ya? Iya. Di orang di lubang. S-Class tuh kan panjang ya, lebih panjang. dan lebar. S-nya tuh Sonderklasse kalau nggak salah. Kelas ya? Di Mercy. S600 guard, polikarbonat, ketebalan tertentu, hantaman peluru kaliber 7. Mesinnya mana mesin? Mesin V12 530 horsepower. Ya, ini omongannya Fitra Eri nih, ini nih. Iya. Ininya ada nggak? Kalau CC itu berapa sih V12? Udah pasti CC-nya sama nggak sih kalau mobil V12 tuh segitu? Enggak. V8 nggak ya? Enggak. Ini cuma mesinnya aja ya? Iya. Ada nggak? Coba berapa cc sih? Di atas kali, di atas. Nggak ada ya di atas ya? Coba lagi ke atas. Nggak ada ya? Coba atau cari aja S600 guard. Berapa cc? 2009. Tahun 2009 tadi katanya. Udah lama Udah banget tua ya. juga ya. Iya. Lebih tua dari mobil gua loh. Iya. Ya, Pak Jokowi nggak malu apa pakai mobil tua gitu? Kok masih ada? Soalnya 5 tahun di dalam nggak ya? 5.500 Bang. Belum bertahun 5 tahun di kagak dipakai. Ya kurang lebih ya 5.000 atau 6.000 cc lah. Iya. Kapasitas itunya pemakaian bensinnya 1 banding Terus 2 rumah. 1 banding 7 lah, 7 rumah lah. Wah, nggak nyampe langsung. Nggak nyampe ya? 7 rumah nggak nyampe ya? Rumah siapa dulu nih? Kalau rumah pejabat sih nggak nyampe kayaknya ya, 7 panjang. 1,4 ya. Iya kali ya. Tangkinya mungkin 60 liter kali. Lebih kali lebih ya? lah. 70 kali. Lebih lah. Ya 80 deh. Ya, lebih ah. Lebih. Masa 100 liter Bang? Iya Bisa aja ya? mungkin. Kalau nggak sering isi bensin ya? Iya. Kendaraan-kendaraan rombongan presiden tuh isi bensinnya di mana ya? Punya sendiri. Di dalam istana ada? Enggak, di Pas Pampres. Kayak yang di Tanah Abang 3 kalau nggak salah ada tuh pom bensinnya. Tanah Abang 3 mana? Tanah Abang 3 tuh ada Pas Pampres. Apa Tanah kantor Abang Pas 1? Pampres. Iya, iya. Ha-ha. Apa Tanah Abang 1 antara itulah. Ada pom Kayaknya ada bensin. pom bensinnya di situ. Oh. Khusus. Dikasih voucher. Iya. Kan kayak Bluebird tuh selalu yang di Mampang tuh, tau nggak? Yang kalau Rame. malam pada ngantri Bluebird. Iya. Dekat poolnya. Oh iya iya. Transjakarta tuh yang di Kuningan tuh suka Iya. ngantri, yang di Rasuna Said tuh. Iya. Transjakarta mau isi bensin. Nah, pasti kan ada tempat Ya tapi nggak ngantri. yang nggak ngantri. Yang kan 20 rombongannya, Bang. Banyak ya. Ngantri juga mungkin Di fullin semua kali ya itu ya. bensinnya. Bensinnya. Tapi kalau boros dari situ ke istana udah turun Nggak, lagi. turun lagi. Wah, mantap. S600 V12. Kayaknya kalau orang biasa yang bayar pribadi jarang kali ya beli. Apa?
Kedudukan sementara. Gimana sekarang? Kedudukan sementara. Aman nggak Ram? Nggak kedudukan. Yang mana yang dicabut? Oh, kecabut dikit. Oh, kecabut. Ketarik. Sorry. Dah? Oke. Iya, kayaknya kalau beli sendiri kayaknya males deh ngebensinin, Bang. Kalau nggak dibayarin kantor gitu, itu dibayarin kantor kan? Iya, dibayarin kantor. Iya. Kalau sendiri juga. Tapi kalau dia punya duit untuk beli mobil itu ya udah nggak masalah beli bensin kali Lang. Iya sih ya. Iya. 6.000 cc, Bang. 6.000 cc. Dipakai harian lagi sama Pak Jokowi. Kan kalau orang dijual gitu kan dipakai weekend doang. Dipakai harian. Mantan presiden Pakai lagi. harian Ex-presiden. Ex-presiden. Mobil-mobil Soekarno tuh kan banyak tuh kan, mobil Iya. Soeharto juga ex-presiden. Kemarin si Alit pakai Mercy Kebo ke Jogja, bensinnya 1,2. Enggak, Mercy Kebo tuh maksudnya? yang 1.2 itunya yang Impala. Enggak, Mercy Kebo ini baru pulang kampung. Tahu gua? Kayaknya waktu itu gua lihat yang dia sama Ridwan Hanif tuh yang Impala yang lebih boros. Dia bilang ini kan lu nonton vlognya 1,2 pertama. 1,2? Jakarta Seragen 1,2. Yang Impalanya juga 5.000 cc kalau nggak salah Bang tuh. Siapa tuh? Alit Susanto, Mas Alit. Keren sih Impalanya sih. Lebar bener. Asal nggak bermasalah sih sebenarnya enak ya. Iya, jadi tinggal bensinnya aja. Iya, gitu. Cuma permasalahannya kalau tiba-tiba Apa di jalan gitu, ya? Itu yang bikin PR gitu. Pengen sih. Lu Tapi emang kalau gue mah apa? ngiler sama Mercy lah. Maksud gue ngeliat Selalu Mercy ya? ngeliat mobil Mercy itu, gila pengen banget. Kan ngiler. Itu mah diludahin, bukan ngiler. Ngeliat mobil Mercy apa aja Lang. Oh iya. Termasuk Mercy lama juga. Iya. G-Class keren kayaknya ya. G-Class ya. G, yang gede. Iya. Jeep. Jeep ya. Iya, yang G. Kurang gua. Yang kotak. Atau Gue yang sedannya gue. Oh, sedan-sedannya. Sedan-sedan yang ini kayak bagus semua, kayak semakin lama semakin bagus ininya. Modelnya itu jadi semakin Mau tipe bagus. apapun? Tipe apapun. C kayak E kayak Iya. kan yang sedan tuh C sama E ya yang banyak berseliweran. C, E, ya. Tapi C ada yang CLA, ada yang CLS gitu. Ada yang A juga. Ada yang A gitu. AMG. Ya, AMG mah lebih tipe. mahal lagi. Itu mati ininya. Udah di modif kayak AMG kan? apa tuh ini. sebutannya tuh? Kayak Udah Muga. Karoseri. Iya. Iya. Atau ada yang edisi Brabus. Iya. Nah, itu udah lebih mahal lagi juga tuh. Ya. Tapi C sama E yang baru bagus banget. C, E. Oh iya. E-Class ya? Iya. Ada kalau gue yang lihat ya, ada mobil Mercy yang pas keluar, kok begini sih gitu. Tapi begitu lama jadi bagus. Kalau yang baru keluar ini Langsung bagus. bener. Wih, gila bagus banget. Matanya tuh jadi agak di atas itu. Iya. Dikit, ya kan, Terus belakangnya juga udah mulai tipis sih. Iya. Jerman, Bang. Iya. Jerman engineering nggak Iya. timeless gitu intinya. BMW, Audi, lihat yang mobil-mobil lamanya masih Iya. oke-oke aja gitu. BMW juga masih bagus-bagus kelihatannya. Iya. Tahun 2001 aja masih bagus. Kita lihat ini mobil tahun berapa nggak bisa nebak gitu. Iya. Kalau yang nggak ngerti gitu kan kayak Iya. ini padahal tahun 2010 gitu ya, 2005. Tapi kok masih oke-oke aja ya. Jago emang orang-orang Jerman tuh. Bikin ininya. Iya, desainnya timeless aja udah. Jadi kalau mau pakai yang lama pun nggak kelihatan lama gitu. Iya. Kayak misalnya ada Mercy yang mata kacang sebutannya tuh. Ini sebelum New Ice kan? Sebelum New Ice ya. Ya, yang dua agak nempel. Iya. Harganya tuh udah ada yang di bawah 100. Loh emang. Yang ada 3 jam. Kan Nika Jamil lagi pakai itu. Iya. Iya, harganya tuh sebenarnya. Nah nih. Nah ini nih mata kacang nih. Lagi pakai ini dia. Dia 2000 Tapi udah mau dijual katanya. Gak kuat. gak kuat. Iya, tapi pengen nyobain yang atasnya lagi yang C. 200. C ya, yang kayak Ari Kriting. Yang segituan Iya. kurang lebih. Katanya dia pengen nyari yang mudaan lagi, pengen nyoba. Tapi ini enak banget katanya kalau ininya torsinya lah enak. Iya. Tapi memang banyak yang dibenerin mulu. Iya. Mercy. Mercy. Saya juga masih penasaran sama Boxer sih sebenarnya. Sama E. Tapi kayaknya Masih penasaran sebenarnya. udah didesain, Iya. habis pemakaiannya itu beberapa onderdil yang memang habis 3 tahun, 4 tahun gitu. Udah harus ganti lah. Oh iya. Gue pernah pakai Mercy yang ada Mercy yang C200 juga. Begitu habis masa garansinya rusak ininya. Yang mobil yang terakhir Mercy gue juga begitu juga. Karena lebih dari garansi rusak. Yang udah tahu dia. Udah tahu kayaknya apa emang disengaja Kayaknya dibikinnya masih gitu. disengaja sih. Iya. Harus Tapi kalau diganti. kayak kaki-kakinya ininya tuh Masih enak. aman gitu. Iya. Cuman yang mesin-mesin yang ada elektronik. Iya, apalagi udah banyak elektronik sih. Iya, elektroniknya. Kakinya 2. Kakinya 2 ya? Depan belakang.
Iya, akinya 2 lang. Tapi gua nggak tahu ya. Aki-aki dong. Wah. Udah tua ya. Acu-acu. Ada yang di belakang, ada yang nyarinya susah gitu. Ini nggak bisa starter nih. Itu aki yang bukan aki yang biasa. Ada aki starter tuh yang di belakang kalau nggak salah. Oh, alternator, beda lagi. Aki. Emang akinya 2 ya? Atau gede atau kecil? Oh, karena banyak listriknya kali atau apa? Iya kali ya. Kayak banyak listriknya ya. Tapi emang nyaman udah. Iya sih, benar sih. Nyaman udah nomor 1. Kedap gitu kan. Kedap ya. suaranya. Terus di dalam tuh kayak Terus sound system standarnya juga udah enak banget. Dipikirin semua. Iya, dem gitu. Apa gini-gini? Gila. Nah, Lu. Mentang-mentang kemarin duduk di sini lo ya. Udah tahu datang hari Ramadan udah. Oh iya sih, gue juga mau noise nanti ya jam 2. Oke, jadi kapan nih Bang beli Mercy baru? Ya Allah. Amin ya Allah, amin. Tapi lu emang gak berminat beli mobil-mobil tua gitu apa? Enggak ya? Gue males ininya. Ngurusnya. Iya. Emang udah nyaman aja yang penting dipakai. Iya. Langsung dipakai tuh jalan nyaman, gitu ya. Orang gue ganti-ganti aja udah enggak lah. Ganti-ganti apa? Modif ganti apa elek ganti itu. Oh iya. Udah enggak gue. Dulu iya. Oh. Dulu gue mau beli mobil Civic belum sampai rumah udah masukin bengkel. Kan? Oh iya, ada lu tipe-tipe orang yang begitu ya? Iya. Udah tahu nih apa aja yang mau diubah. Ini mau diantar maupun diambil, gue ambil aja, gue bilang gitu. Gue ambil tuh ke ini. Dan sampai itu langsung ke bengkel ganti ban segala macem. Oh. Udah enggak Iya. Pasti kenyamanan berkurang. Pasti. Kenyamanan akan Karena kan semua udah dipikirin sama insinyurnya nih. Iya. Ini ukurannya segini, Profesor ini doktor yang udah ukurannya udah disesuaikan sama mereka. Iya. Jadi kalau diganti pasti ada yang berubah. Efek sampingnya. Oh iya, bener sih. Iya. Oke lah kalau begitu. Oke. Kita apa? Oh iya, Saweria. Oh iya, dari tadi nggak di? Ya, di sini Saweria nih. Buat beli Mercy nih. Buat beli Mercy ya. Buat Oke lah kalau begitu. Ya, sampai ketemu lagi di Hohoi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami Halo.